Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu, Bapak, rekan-rekan semua. Terima kasih sudah bergabung kembali ya, hadir kembali di sesi 2 untuk lebih diskusi teknis ya, diskusi teknis tentang pelaksanaan kegiatan nanti di provinsi dan juga kabupaten kota. Nah, ini langsung saja sebelum kita mulai nanti untuk agendanya ini secara overall nanti kita akan ada pengantar dari Kementerian Kesehatan, nanti dari Bu Binuri dan juga dari Ibu Saptini UNICEF terkait kegiatan diskusi ini seperti apa. Kemudian nanti Tulodo akan kembali mempresentasikan tadi untuk reminder lagi tentang kegiatannya apa saja, terutama untuk mulai minggu depan kita akan ada pelatihan peningkatan kapasitas yang ada di provinsi dan kabupaten. Tentunya nanti ada juga paparan tentang rincian ya, siapa saja detailnya apa saja itemnya, kemudian siapa yang menjadi PIC-nya, kemudian termasuk bagaimana tadi rincian paket meetingnya apa saja nanti yang perlu disiapkan oleh provinsi, oleh kabupaten dan kota terkait persiapan kegiatan mulai minggu depan. Kalau ada pertanyaan nanti silakan disampaikan di Zoom chat, nanti kita juga ada sesi tanya jawab nanti di belakang, nanti bisa kita diskusikan ya. Nanti yang mungkin kemarin juga sudah dihubungi rekan-rekan FO UNICEF ya, atau juga Provinsial Koordinator Tulodo, atau juga dari Bubi sendiri ya, Bubi lewat kasih dari Promkes terkait kegiatan ini. Kalau ada kebingungan pertanyaan, ini hari ini kita selama 2 jam ke depan akan menjawab itu semua. Jadi nanti jangan sampai nanti ketika sudah ada di lapangan, nanti masih ada kebingungan gitu ya. Demikian itu saja dari saya. Mungkin untuk pertama-tama dari Bu Binuri ya, untuk akan memberikan sedikit pengantar, mungkin dilanjutkan bisa setelah itu. Silakan Bu Binuri, ruang virtual kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Mas Heri, selamat siang tim Tulodo, selamat siang Bapak Ibu Tulodo Provinsi dan UNICEF Provinsi, dan juga Bapak Ibu perwakilan dari Dinas Kesehatan di 14 provinsi. Mohon izin Bu Adi, Bu Marlina, Bu Ati, saya akan sedikit memberikan pengantar ya terkait dengan tujuan kegiatan persiapan TOT provinsi. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah bahwa TOT pelatihan HCD ini merupakan rangkaian dari pengembangan kegiatan HCD di 14 provinsi, di mana jadwal pelaksanaannya yang sudah disampaikan Mas Heri sebelumnya ya, sudah diawali di bulan Juli, kemudian akan berakhir ditargetkan atau dijadwalkan di bulan Februari 2022. Kemudian untuk rencana pelaksanaan di tahun 2021 bulan November dan Desember ini adalah kegiatan TOT provinsi di 14 provinsi. Jadi para fasilitator pusat dan juga tim Tulodo akan melakukan atau memberikan pelatihan di provinsi di mana pesertanya berasal dari tim provinsi dan kabupaten kota, tempat orientasi kabupaten kota nanti dilakukan. Kemudian di tahun 2022, para fasilitator yang sudah dilatih di tahun ini diharapkan berkomitmen ya untuk melakukan fasilitasi, melakukan pelatihan di tingkat kabupaten kota. Jadi saya berharap Bapak Ibu para pengambil kebijakan di Dinas Kesehatan Provinsi, bila ada hadir di sini kasih promkesnya, mungkin nanti bisa menugaskan teman-teman yang memang sudah pernah terlibat HCD di tahun 2019 ataupun 2020. Kalau semisal ada pergantian tim dan sebagainya, mungkin nanti silahkan dipertimbangkan, yang pada intinya nanti bisa diberikan dapat memberikan komitmen sampai dengan tahun 2022 dapat memberikan pelatihan. Baik, kemudian yang kedua, untuk lokasi pemilihan kabupaten kota, nanti Tulodo akan menyampaikan masih ada beberapa provinsi yang belum memberikan justifikasi pemilihan kabupaten kota. Pertimbangan pemilihan kabupaten kotanya bisa dilihat dari cakupan imunisasi, karena kembali tujuan dari HCD adalah meningkatkan demand atau meningkatkan kebutuhan, meningkatkan angka imunisasi dari sisi demand-nya. Jadi salah satu pertimbangannya adalah angka cakupan imunisasi, kemudian hal-hal lain yang bisa
Dinas Kesehatan Provinsi pertimbangkan gitu ya, apakah dari sisi komunikasi tim kabupaten kota, apakah dari sisi SDM dan sebagainya, silahkan menjadi kewenangan Dinkes Provinsi. Kabupaten kota ini yang akan menjadi peserta TOT pelatihan HCD, sehingga sebelum nanti Bapak Ibu menyelenggarakan atau membantu persiapan kegiatan ini, harapannya kabupaten kota terpilih sudah ada. Kemudian yang ketiga, ada beberapa pemain atau beberapa pelaku dalam TOT pelatihan ini. Yang pertama adalah Kementerian Kesehatan, yaitu Direktorat Promosi Kesehatan. Jadi nanti di tingkat provinsi dan kabupaten kota, penanggung jawab promosi kesehatan akan dilibatkan baik menjadi peserta ataupun terlibat dalam forum komunikasi WA HCD ini. Kemudian yang kedua adalah Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan, lebih khususnya di Subdit Imunisasi, sehingga nantinya dari Dinas Kesehatan Provinsi juga perlu menggandeng dengan erat penanggung jawab dari imunisasinya atau surveillance-nya. Karena dua inilah yang nantinya akan diminta komitmennya minimal untuk menjadi pelatih beserta dengan teman-teman Dinkes Kabupaten dari dua unsur tersebut untuk dapat mengimplementasikannya di tingkat puskesmas. Kemudian yang ketiga, UNICEF selaku yang memberikan baik dukungan dari sisi pembiayaan atau dukungan dari sisi pembinaan. Nah, dukungan dari UNICEF ini juga difasilitasi dalam bentuk tim pihak ketiga yang nanti akan membantu dari sisi substansi maupun penyelenggaraan, yaitu tim Tulodo ya, Mas Heri ya. Jadi nanti kalaupun saya tidak langsung berkomunikasi dengan Bapak Ibu semua, berarti sudah diwakili oleh Mas Heri gitu. Hanya ketika memang Bapak Ibu perlu menyampaikan sesuatu hal langsung kepada Direktorat Promkes, bisa disampaikan kepada saya, atau mungkin kalau memang mau sama Bu Andi atau Bu Malina silakan bisa juga ke sana. Kemudian yang keempat, tim provinsi, UNICEF provinsi gitu ya. Jadi ada beberapa daerah yang memang melibatkan tim UNICEF provinsi. Jadi harapannya di sini Dinkes provinsi bisa bekerja sama nanti dengan teman-teman UNICEF provinsi atau Tulodo provinsi. Kemudian sebentar, apa lagi ya? Kurang lebihnya sih itu saja ya. Jadi saya berharap di sini ketika memang bukan pengambil kebijakannya, saya harap nanti hasil pertemuan ini bisa disampaikan kepada Kasih Promkesnya atau kepada Kepala Seksi Bagian Imunisasinya, kemudian bisa segera ditentukan jadwal pelaksanaannya, karena memang rencana pelaksanaan di tahun 2021 adalah TOT provinsi. Nah, terkait dengan detail bagaimana TOT provinsinya, berapa lama, apa yang perlu dipersiapkan, nanti akan disampaikan oleh Mas Heri atau dari tim Tulodo. Begitu ya Mas Heri ya? Ya, baik, Bu Sartini. Ya. Ya, terima kasih Bu Sartini. Oke. Gimana? Ya, terima kasih Bu Sartini atas sambutan pengantarnya ya untuk tadi ekspektasi dari harapan ini, harapan untuk kegiatan ini ya. Bubi. Ya, Bubi. Terima kasih Bubi Nuri. Ya, selanjutnya kita ke Bu Sartini dulu ya, Bubi ya, untuk apakah dari UNICEF ada tambahan nih? Gitu ya, Bubi ya. Terima kasih Bubi Nuri. Bu Sartini baik, mungkin. Sama-sama. Ya, Bubi Nuri, apakah ada tambahan untuk Bu Sartini? Silakan. Oh, ada tambahan untuk Bubi. Ya. Jadi ketukar saya. Sebentar, saya checklist dulu. Ya, sepertinya sih cukup. Cukup ya? Oh iya, satu lagi, mohon maaf. Silakan, di pertemuan sebelumnya itu kan kita mengundang para pemangku kepentingan ya, selain Dinas Kesehatan. Jadi tujuannya adalah bahwa HCD ini bukan hanya satu bentuk kegiatan yang selesai nanti dilaksanakan TOT, orientasi selesai, kemudian implementasi selesai, bukan. Tapi memang kita akan mencoba menyampaikan pendekatan HCD ini kepada para pemangku kepentingan yang terkait dengan imunisasi. Jadi bukan hanya nanti Dinas Kesehatan yang banyak turut
serta, tapi sudah mulai bermitra dengan para stakeholder terkait. Nah, terkait dengan hal tersebut, karena nanti di TOT provinsi akan ada peserta dari stakeholder yang lain, maka mohon diputuskan juga siapa yang akan diundang gitu ya, karena tadi juga sudah hadir di acara pertama sehingga sudah terlihat lah ya komitmen mereka nanti untuk terlibat di kegiatan tahun depan. Begitu Mas Heri, tadi ada yang sedikit terlupa. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih banyak Bu Binuri untuk pengantarnya. Terima kasih. Ini kita sambil menunggu Bu Sartini ya. Tadi masih ada ini yang lain. Mungkin kita bisa lanjut dulu ya, Bu Binuri ya. Untuk sedikit saya presentasikan kembali, sedikit mengulang tentang tadi, tapi ada tambahan beberapa detail untuk teknis dari kegiatan ini. Mungkin saya share dulu untuk slide-nya. Ya, apakah sudah terlihat di layar, rekan-rekan? Sudah, Mas. Baik, terima kasih. Mbak Muli, oke. Tadi yang disampaikan oleh Bu Binuri terkait terkait detailnya. Tadi Bu Binuri ya, halo, maaf sempat terlempar dari Zoom. Saya share kembali. Ya, jadi tadi di sesi sebelumnya di pengantar Bu Binuri sudah menjelaskan tentang peningkatan kapasitas ya, mulai minggu depan dan juga pesertanya dari mana, kemudian sekilas tentang PIC-nya siapa nanti akan menjadi penanggung jawab di kegiatan ini. Nah, ini kemudian untuk peningkatan kapasitas tingkat provinsi seperti yang sudah dijelaskan akan ada 15 orang ya, Ibu Bapak ya. Sudah dikirimkan juga ya surat dari Bu Binuri dari Kemenkes untuk ke masing-masing provinsi ya, terkait siapa saja yang bisa diundang di dalam kegiatan peningkatan kapasitas ini, atau peningkatan kapasitas ya, pelatihan peningkatan kapasitas. Durasi penelitiannya adalah 4 hari, nanti akan saya bahas 4 hari itu jam berapa saja mulainya gitu ya, mulai kemudian selesai dari hari pertama sampai hari keempat, kemudian 15 peserta itu Ibu Bapak tadi ada 2 ya, ini komposisinya ada siapa saja, 2 dari Dinas Kesehatan Provinsi, 2 orang, 1 dari Promkes, 1 dari imunisasi, kemudian akan ada 3 kabupaten kota yang dipilih. Tadi Bu Binuri menyebutkan dari cakupan imunisasinya ya, salah satu indikatornya, 3 kabupaten kota, nanti masing-masing kabupaten kota akan mengirimkan 3 orang. 3 orang itu terdiri dari siapa saja, 2 orang dari Dinkes Kabupaten Kota, 1 dari Promkes, 1 dari imunisasi, kemudian 1 orang lagi dari Ormas, gitu ya, Ormas di kabupaten kota tersebut. 3 orang diundang, 3 kabupaten, ada 9 orang dari kabupaten kota, sisanya adalah 4 orang sisanya adalah dari organisasi profesi, ikatan profesi, kemudian dari LSM, dari perguruan tinggi, dari organisasi agama ataupun ormas di tingkat provinsi. Tadi sudah di sesi pertama sudah beberapa datang ya, beberapa rekan-rekan ya, ada beberapa stakeholder yang datang. Nanti ini akan diserahkan lagi ke Dinkes provinsi. Siapa yang bisa diundang menjadi 4 peserta untuk pelatihan peningkatan kapasitas ini. Jadi nanti kewenangan ada di Dinkes provinsi untuk menentukan 4 stakeholder tersebut. Komposisinya kurang lebih seperti ini, Ibu Bapak rekan-rekan, ini 15 orang yang akan diundang ke pelatihan peningkatan kapasitas di tingkat provinsi. Kita lanjut dulu, ini sedikit gambaran tentang pelatihannya. Pelatihannya untuk 4 hari itu, jadi ada 4 hari pelatihan. Hari pertama itu kita mulai siang hari, jadi ini untuk mengantisipasi adanya perjalanan dari rekan-rekan dari kabupaten kota, bisa mulai berangkat pagi hari, harapannya siang sudah sampai. Kemudian hari pertama kita akan mulai siang hari, kita akan mulai sekitar jam 1 siang hari, hingga nanti kurang lebih jam setengah 6. Jadi ini acaranya setengah hari. Ini beberapa yang akan disampaikan di hari pertama. Jadi nanti ada pembukaan, ada registrasi jam 12.45 sampai jam 1. Kemudian jam 1 sampai setengah 2 nanti ada pembukaan. Diharapkan nanti pembukaannya dari Dinkes provinsi ya. Nanti mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata harapan untuk pelatihan itu dan juga harapan untuk bagaimana nanti ACD di area. Jadi dari Dinas Kesehatan di provinsi bisa membuka juga.
Ini kurang lebih nanti setengah jam, hingga nanti akan dijelaskan juga tentang tujuan pelatihan secara umum, juga nanti ada pembacaan tentang agendanya dari tim trainer Tulodo atau Kemenkes. Kemudian setelah itu nanti ada sekilas tentang safety induction, ini dari hotel ya, biasanya dari venue tempat berlangsungnya acara, nanti ada safety induction. Kemudian sekitar 5 menit nanti tim trainer akan memberikan pretest hari pertama. Kemudian rangkaian kegiatan berikutnya ada pemaparan modul pengantar HCD, gitu. Itu tadi yang sudah disampaikan Bu Andi tadi, pengantar HCD nanti akan disampaikan kembali di tingkat provinsi saat pelatihan peningkatan kapasitas, kemudian dilanjutkan modul 1, 1.1 dan juga modul 1.2. Kurang lebih jam 5 nanti ada post-test hari pertama, kemudian nanti ada 5 menit untuk wrap up. Untuk nanti kemudian pemaparan nanti untuk mungkin agenda esok harinya ya, yang bisa disampaikan akan ada kegiatan apa esok harinya. Nah, ini hari pertama selesai kegiatan dari jam 1 hingga jam setengah 6, setengah hari ya. Kemudian hari kedua ini panjang, hari kedua dan 3 itu full day, jadi kita mulai acara jam 8, jadi nanti registrasi bisa dilakukan mulai jam 7.45 di venue-nya. Kemudian nanti ada pretest hari kedua, kemudian ada pembukaan, nanti ada refreshment ya, pembukaan, kemudian nanti akan dipaparkan kemudian modul 1.3, peta perjalanan. Kemudian ada modul 2.1, modul 2.2, kemudian nanti ada istirahat makan siang, isoma, jam 12 sampai jam 1, sekitar itu. Kemudian dilanjutkan dengan modul 31, 32, dan 4. Gitu. Kemudian di situ juga ada nanti persiapan untuk hari berikutnya, karena hari berikutnya, hari ketiga itu kita akan melakukan penyelidikan cepat atau pengumpulan data di puskesmas. Itu untuk hari ketiga. Jadi hari kedua ini kita tutup dengan post-test sekitar jam 5, kemudian wrap up kegiatan hari itu, dan selesai. Jam 8 sampai sekitar jam 5 sore ya, jam 5 sore. Hari kedua masih hotel, hari pertama dan kedua venue-nya masih di tempat pelatihan, venue tersebut. Hari ketiga ini kita akan turun lapangan. Jadi nanti hari ketiga pagi, jam 8 pagi, nanti akan mulai diatur bagaimana nanti travel, perjalanan dari venue ke tempat pengumpulan data, atau istilahnya kalau itu praktik ya, praktik pengumpulan data, praktikum gitu. Nanti akan dipilih satu puskesmas yang paling dekat dengan venue pelatihan. Nanti juga akan meminta bantuan ibu pak rekan-rekan dinkes nanti untuk menentukan puskesmas mana yang kemudian bisa diajak untuk kegiatan penyelidikan cepat gitu ya, yang paling dekat dengan venue. Kegiatannya sendiri untuk penyelidikan cepat atau pengumpulan data ini kurang lebih 2 jam, jadi dari setengah 9 sampai setengah 11 gitu ya. Kemudian nanti yang perlu disiapkan untuk penyelidikan cepat nanti ada di belakang slide-nya. Tapi kurang lebih nanti agendanya, bayangannya adalah nanti ketika praktikum ini, teman-teman tadi, rekan-rekan yang mendapatkan pelatihan yang 15 orang itu akan dibuat tim, gitu ya, menjadi sekitar 3-4 tim, 3-4, kemudian akan dibagi, nanti akan bertemu dengan siapa di sana. Mungkin ayah, ibu, orang tua, atau mungkin nanti ada siapa lagi, nanti tenaga kesehatan ya, nanti akan diidentifikasi siapa yang ada di puskesmas yang kemudian bisa dilakukan pengumpulan data ini atau penyelidikan cepat. Kemudian setengah 11 sampai jam 11 nanti akan ada kembali ke venue, jadi kurang lebih setengah jam untuk kembali ke venue dari puskesmas ke tempat pelatihan. Kemudian nanti sampai di sana akan ada pretest hari ketiga, kemudian ada pembukaan, kemudian juga nanti akan ada pemaparan modul 3. Maaf, ini bukan pemaparan, tapi mulai dari jam 11.15 ini hingga nanti sekitar jam 12 nanti akan ada untuk pengisian buku kerja. Jadi dari tadi praktikum sudah selesai pengambilan data, akan dilanjutkan dengan pengisian buku kerja, gitu ya, buku kerja. Pengisian lembar buku kerja. Setelah itu ada isoma kurang lebih 1 jam, kemudian nanti dilanjutkan dengan pembuatan ide dan modul berikutnya, modul 41 dan modul 42. Juga ada modul 51, modul 51 hingga modul 51 itu ada pengulangan iterasi, itu kurang lebih sampai jam 5, kemudian nanti akan ada ditutup dengan ada penjelasan tugas prestasi kelompok. Jadi hari berikutnya nanti akan ada prestasi kelompok, kemudian akan ada post-test hari ketiga, kemudian ada wrap up hari ketiga. Jadi agenda hari ketiga ini nanti akan ada di puskesmas pagi harinya, kemudian juga nanti dilanjutkan di tempat pelatihan ya, di venue.
Untuk hari keempat, hari terakhir pelatihan, jadi ini bisa dilihat di layar, kita akan mulai jam 8 lagi, jam 8, kemudian ada pembukaan, kemudian nanti ada materi pembelajaran orang dewasa ya, metode pembelajaran orang dewasa, kemudian nanti selama 115 menit atau sekitar hampir 2 jam, nanti akan ada presentasi HCD di sini, memaparkan tentang kemarin ya, buku kerja yang sudah diisi, nanti akan dipaparkan selama 2 jam ini, nanti bergantian, berkelompok, bergantian memaparkan. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pemaparan indikator Center of Excellence yang kemarin, indikator Center of Excellence yang nanti tadi sudah dibahas sekilas dengan Mbak Muli ya tadi di sesi 1 ya. Dan juga kemarin mungkin Dinkes dari 8 provinsi juga sempat ikut proses untuk menyepakati bersama ini. Tapi nanti akan dipaparkan kembali oleh trainer cara mencapai Center of Excellence tersebut. Kemudian jam 11 sampai 11.25 ada harapan mengikuti pelatihan, kemudian ada evaluasi selama kurang lebih 35 menit, kemudian penutup hingga jam 12. Jadi setengah hari juga, hari terakhir juga setengah hari. Rangkaian acaranya kurang lebih 4 hari, jadi nanti peserta yang berasal dari luar kota tempat venue berlangsung, nanti kemudian yang nanti akan kita checklist adalah mereka akan menginap di kota pelaksanaan tempat pelatihan begitu. Itu kemudian ini ada beberapa checklist persiapan peningkatan kapasitas persiapan pelatihan peningkatan kapasitas di provinsi. Jadi beberapa checklistnya yang pertama adalah pemilihan kabupaten kota, pemilihan stakeholder provinsi, jadi identifikasi kabupaten mana yang akan diikutsertakan, stakeholder siapa saja yang akan diundang, gitu. Nanti akan diserahkan ke Dinkes provinsi. Kemudian juga pemilihan puskesmas dan stakeholder kabupaten kota, nanti akan diserahkan ke Dinkes kabupaten ya. Jadi nanti puskesmas mana yang akan ditunjuk, seperti itu nanti akan diserahkan ke Dinkes kabupaten. Nanti juga akan berkonsultasi dengan Dinkes provinsi ya, ini kewenangannya nanti seperti apa, nanti bisa nanti didiskusikan oleh Dinkes. Kemudian persuratan peserta di provinsi dan kabupaten kota, ini nanti akan di PIC-nya adalah Dinas Kesehatan. Untuk suratnya juga kemarin surat dari Kemenkes sudah disebarkan ya, Bubi ya, sudah disebarkan ke rekan-rekan di 14 provinsi. Nanti silakan diperiksa kembali. Kemarin juga lewat Provincial Coordinator dan lewat Field Officer UNICEF. Bagi Bapak Ibu yang belum menerima, nanti mohon disampaikan lewat kolom chat. Nanti bisa kita follow up ya, kita tindak lanjuti. Kemudian yang checklist yang ketiga adalah venue, akomodasi dan transportasi. Nah ini PIC-nya juga Dinkes, terutama untuk Dinkes provinsi ya, nanti karena pelatihannya di provinsi, di ibu kota provinsi, nanti kemudian bagaimana membantu ini ya untuk venue dan juga akomodasi dan transportasinya seperti apa selama berlangsung kegiatan tersebut. Checklist nomor 4 adalah lokasi penyelidikan cepat atau puskesmas. Jadi nanti Dinkes provinsi akan menentukan puskesmas mana yang akan dijadikan tempat pelatihan tadi, tempat praktikum seperti itu. Jadi akan diserahkan ke Dinkes provinsi. Kemudian juga alat pelatihan ini nanti berupa flipchart, alat dan sebagainya. Nanti ini mungkin bisa dikoordinasikan juga ke venue ya. Biasanya kalau di meeting package yang dari hotel juga sudah include ya, tapi nanti bisa dipastikan kembali. Nah ini dari Dinkes provinsi juga. Kemudian untuk dokumentasi, ini catatan sementara di saya adalah dari UNICEF, nanti mungkin Bu Sartini bisa menambahkan. Kemudian untuk modul pelatihan, untuk pencetakan modul, untuk pencetakan modul nanti akan dibantu oleh teman-teman di area. Ini saya kurang tulis, harusnya ada, harusnya ada juga, mohon izin saya tambahkan. Jadi nanti akan dibantu oleh Tulodo untuk pencetakan modul pelatihan ya, nanti untuk prosesnya kami akan ke UNICEF untuk koordinasi administrasinya, kemudian nanti juga FO UNICEF nanti akan membantu di area-area di 9 provinsi itu untuk membantu nanti pencetakan modul pelatihan seperti itu. Ini adalah checklistnya. Kemudian ini sedikit catatan tentang tadi peningkatan kapasitas di provinsi tadi. Pertemuan dilaksanakan 4 hari. Kemudian ini peserta dari provinsi yang wajib mengikuti full tanpa disela kegiatan lain, itu 2 orang. 1 dari imunisasi dan 1 lagi dari prokes, tadi sudah disampaikan. Kemudian peserta lainnya dari kabupaten juga tadi 3 orang yang sudah disampaikan. Kemudian surat disiapkan oleh Dinkes provinsi. Nah ini catatan dari Bu Binuri. Untuk judul undangannya nanti adalah TOT ya Bu Binuri ya, TOT pelatihan HCD dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Kemudian slide selanjutnya ini persiapan turun lapangan untuk penyelidikan cepat.
itu ya. Nanti turun lapangan ini tadi saat peningkatan kapasitas dilakukan saat pendidikan cepat. Jadi hari ketiga pagi hari antara jam 8 sampai 10 sesuai dengan jadwal buka ini ya, jadwal buka untuk layanan puskesmas dan juga imunisasi. Kemudian uji coba purwarupa dilakukan saat praktik orientasi kabupaten kota. Nah, tadi catatan dari Bu Binuri. Uji coba purwarupa nanti uji coba bagaimana purwarupa itu kan nanti menghasilkan ide dari peserta nanti akan diuji cobakan. Itu akan dilakukan saat praktik orientasi kabupaten kota. Kemudian pembagian kelompoknya ini ada 4 kelompok, 1 kelompok dari Dinas Kesehatan Provinsi, 3 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, 1 kelompok dari pemangku kepentingan lainnya. Dan nanti ini ada usulan juga dari Bu Bi, bisa dimodifikasi ya Bu, antar kelompoknya ya. Seperti itu. Kemudian sasaran saat pendidikan cepat merupakan pengunjung puskesmas dan atau masyarakat yang memang diundang hadir ke puskesmas. Kemudian rincian kelompok sasaran ada ayah, ibu, atau orang tua, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengasuh. Nah, tadi sudah ditambahkan oleh Bu Binuri juga untuk bagian ini. Ya, jadi nanti salah satu yang akan dikoordinasikan selain koordinasi lokasi dengan puskesmas, nanti kemudian juga koordinasi bagaimana nanti kira-kira siapa yang bisa didatangkan ya untuk didatangkan di puskesmas tersebut gitu ya. Nanti itu juga nanti akan tergantung dari diskusi dengan peserta ya. Nanti karena di kegiatan itu ada kayak menentukan siapa nanti yang akan diwawancarai itu nanti dibuat oleh peserta pelatihan. Jadi itu nanti juga untuk bayangan siapa yang akan diundang ke puskesmas. Atau nanti yang pengunjung puskesmas itu sendiri juga bisa dilakukan wawancara. Nah, ini selanjutnya adalah jadwal peningkatan kapasitas di provinsi. Di situ kalau Ibu Bapak lihat ini mulai dari minggu kedua November ya, karena minggu pertama ini kita untuk persiapan. Minggu depan ini mungkin yang dicetak, saya jelaskan dulu, yang dicetak biru ini artinya sudah pasti ya, sudah pasti kemarin sudah setuju, tinggal nanti kami follow up, di follow up lagi untuk kemudian dari dinkes masing-masing gitu ya. Untuk yang ada tanda bintangnya masih on confirmation, sedang dikoordinasikan dengan dinkes ya, seperti itu. Tapi mungkin kalau hari ini sudah ada update, nanti mungkin itu bagus sekali. Jadi, oh ternyata saya bisa minggu ke-3 November, minggu ke-4 itu bagus sekali kalau bisa langsung memplot jadwal hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan mulai dengan Sumatera Barat dan juga Kepri. Ini dari Sumatera Barat ada Provinsial Koordinator Tulodo, Mas Umar, yang juga sudah berkoordinasi dengan dinkes ya, dengan dinkes di sana. Nanti akan ada 3 lokasi di Sumatera Barat, Padang, Pariaman, Kota Padang, kemudian Pariaman dan juga Padang Pariaman. Kemudian di Kepulauan Riau ada Provinsial Koordinator Tulodo Bulusan yang juga sudah berkoordinasi dengan Bu Dora ya dan juga Bu Desi ya di sana. Nanti akan 3 kabupaten yang akan diikutsertakan ada Karimun, Batam dan Tanjung Pinang. Ini nanti minggu kedua. Nanti dari tim tenar yang akan turun nanti dari Tulodo ada 2 orang, ditambah 1 dari Kemenkes ya Bu Bi ya, 1 dari Kemenkes trainer, kemudian mungkin 1 lagi untuk sebagai admin yang akan menemani ya. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut Bu Bi. Minggu ke-3 November untuk jadwal yang sementara yang sudah kami dapatkan itu dari Papua, kemarin FO UNICEF sudah diskusi untuk Papua kemungkinan bisa minggu ketiga ya. Kemudian ada 3 kabupaten yang sudah diidentifikasi. Ada dari Wamena, Biak, dan Timika, kemudian juga dari Jawa Timur. Jawa Timur, ini juga waktu itu informasi dari ini ya, waktu diskusi dengan dinkesnya ya, waktu itu ada Bu Binuri juga dinkes dari ini untuk diskusi waktu. Tapi minggu ke-3 November ada Jatim, Papua. Nah, Papua Barat masih sedang dalam konfirmasi, dan ini harapannya kalau ada perwakilan dari Papua Barat hari ini mungkin nanti bisa mengusulkan jadwalnya apakah sudah oke minggu ketiga atau perlu disesuaikan ke minggu yang lain. Kemudian minggu ke-4 November, ini yang sudah konfirmasi ada Jawa Barat. Di sana ada, di Jawa Barat itu ada Mas Cahyo, yang Provinsial Koordinator dari Tulodo, sudah berkoordinasi juga ya dengan Bu Dede dan rekan-rekan dinkes ya. Di sana nanti akan ada di Purwakarta, Karawang, dan Ciamis nih, untuk yang akan diundang ke pelatihan. Untuk Maluku masih sedang dalam konfirmasi, untuk Sulawesi Selatan ya, untuk juga sedang dalam konfirmasi ya Pak Badri ya, dan juga Dinkes Sulsel ya. Tapi sudah kalau Sulsel sudah ada kabupatennya juga, kotanya juga ada Bone, Bulukumba, dan Makassar yang akan diikutsertakan. Itu di minggu ke-4 November. Kemudian minggu pertama Desember ada NTB, masih dalam konfirmasi, nanti dengan FO UNICEF dan juga Dinkes, Mas Alfian. Kemudian Kalsel ada Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Banjar. Itu Kalsel
Ada Mas Ahmadi dari Provincial Koordinator Tulodo, juga sudah koordinasi ya dengan Dinkes Kalsel ya untuk pelaksanaannya, dan juga Riau itu di minggu pertama Desember. Ada Mas Rahmat, Provincial Koordinator Tulodo juga, nanti akan mengikut kabupatennya adalah Pekanbaru, Pelelawan, dan Kampar. Itu di minggu pertama Desember. Kemudian di minggu kedua Desember nanti NTT juga masih dalam on confirmation dengan Dinkes. Kemudian Aceh ini ada 2 lokasi yang teridentifikasi sementara, ada Banda Aceh dan Aceh Besar. Ini ada FO UNICEF juga di sana, Mbak Dita, nanti yang masih on confirmation juga dengan Dinkesnya. Kemudian Jateng ini juga masih on confirmation ya. Waktu itu masih berdiskusi juga untuk penetapan jadwal dengan Dinkes. Nah, ini ada FO UNICEF juga, Pak Armu dan Mas Tian ya yang membantu untuk koordinasi Jateng dan juga Jatim. Kurang lebih seperti itu untuk rangkaian penjadwalannya. Ini dari minggu kedua November hingga minggu kedua Desember. Nah, ini mungkin sebelum kita lanjut ke berikutnya, mungkin apakah ada update dulu ini? Silakan nih. Ada update untuk mau provinsinya, apakah sudah oke? Atau mungkin silakan, terutama provinsi yang masih belum konfirmasi waktu per kemarin, tapi kalau per hari ini sudah ada, mungkin boleh disampaikan juga, silakan. Mungkin boleh langsung dibuka mic-nya. Apakah ada? Ya. Mohon izin Pak Heri. Iya, silakan. Silakan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ramdana dari Dinkes Prof Jateng. Untuk sementara, karena kebetulan Kepala Seksi Promkes sedang tidak di tempat, jadi untuk konfirmasi waktu, tadi saya sempat WA-an, memang menghendakinya di bulan Desember sekitar minggu kedua. Jadi mungkin untuk ini kan sudah sesuai ya minggu kedua bulan Desember. Terkait dengan nama-nama kabupaten, nanti kami diskusikan dengan seksi surveillance karena tadi juga sudah kami informasikan untuk bisa bergabung di forum ini. Ternyata kebetulan teman-teman dari seksi surveillance sedang ada kegiatan yang memang melibatkan seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Jadi belum bisa bergabung, tapi sudah kami informasikan bahwa rangkaian kegiatan ini adalah nanti ada TOT yang melibatkan teman dari surveillance, termasuk penentuan lokus kegiatannya itu harus dasar utamanya adalah cakupan imunisasi yang masih rendah dan sebagainya. Jadi nanti kami komunikasikan di grup HCD aja nih Pak Eri. Karena belum bisa untuk kabupatennya mana. Kami harus ketemu dulu dengan teman-teman surveillance. Mungkin begitu. Ada beberapa hal yang saya tanyakan, boleh langsung? Boleh, langsung, monggo, Bu Ramdana. Tadi sudah ditampilkan, dipaparkan oleh Pak Heri, kaitannya dengan rangkaian kegiatan. Nanti kan kita butuh puskesmas untuk lokus prakteknya ya. Nah, semisal di provinsi kan nanti berarti pelaksanaan harus di ibu kota provinsi ya Pak Eri? Atau bagaimana nih? Ibu kota provinsi atau bagaimana? Semisal kebetulan Semarang tidak menjadi lokus, apakah tetap pelaksanaan itu di salah satu kabupaten yang menjadi lokus ataukah harus di ibu kota provinsi? Seperti itu yang pertama saya tanyakan. Yang kedua kaitannya dengan lokus puskesmas untuk praktek. Apakah hanya sekedar maksudnya gini, yang menjadi prioritas adalah yang dekat dengan tempat pelatihannya ataukah memang benar-benar puskesmas itu yang memang punya masalah terkait dengan cakupan imunisasi? Itu yang kedua. Itu Mas, mungkin sementara itu dulu. Baik, terdekat dengan puskesmas. Tadi kalau 2 pertanyaan ya Bu. Tadi pertanyaan pertama, jika ibu kota provinsi ya kebetulan tidak menjadi lokus ya, karena capaiannya sudah bagus semisal gitu, apakah tetap pertemuannya di ibu kota provinsi ataukah di salah satu dari 3 kabupaten kota yang terpilih? Terus yang kedua, apakah untuk lokus puskesmas yang menjadi tempat praktek, apakah prioritasnya adalah hanya yang karena lokusnya dekat dengan tempat pelatihan tersebut, ataukah ya dekat tapi juga harus yang ada masalah cakupan imunisasi? Mungkin itu yang kami tanya. Terima kasih. Ya, matur nuwun, Bu Ramdana, terima kasih banyak.
Ya, ini pertanyaan pertama. Nah, ini mungkin untuk Bu Binuri nih, karena ini terkait dengan lokus ya, apakah di ibu kota provinsi atau kemudian di Kako terpilih nih. Pertanyaan pertama. Bu Binuri mungkin boleh membantu menjawab. Baik, Bu Romdona, terima kasih sudah hadir ya Bu ya. Salam buat Bu Rita dan teman-teman Jateng. Ya. Jadi kalau karakter Jateng itu mesti clear di awal Mas semuanya. Baik. Oke, terkait dengan TOT ya Bu. Kalau Ya. TOT itu pelaksanaannya yang dekat dengan bandara sebut saja seperti itu. Jadi di lokasi Dinas Kesehatan Provinsi, gitu ya. Ya. Jadi pelaksanaan penyelidikan cepat ini tujuannya hanya untuk melatih para peserta TOT melakukan penyelidikan cepat secara real. Kalau teman-teman yang di 8 provinsi sebelumnya itu ketika uji coba pelatihan itu kita melakukan penyelidikan cepatnya dengan role play via daring. Nah, ketika nanti TOT benar-benar dilakukan di puskesmas bertemu dengan sasaran. Hanya menjawab pertanyaan Ibu, apakah puskesmasnya di lokasi yang terpilih atau tidak, atau puskesmasnya yang cakupannya rendah atau tidak gitu ya. Karena kan kalau di Kota Semarang semisal dia tidak terpilih menjadi lokus kan berarti pelaksanaan prakteknya di puskesmas di Kota Semarang. Hanya mungkin dipilihkan saja Bu yang mudah saja, dalam artian yang dekat dengan lokasi TOT atau dekat dengan hotel pelaksanaannya gitu Bu. Ya. Gitu Bu Romdona. Jadi memang tujuannya hanya untuk mempraktekkan saja teknik saat melakukan penyelidikan cepatnya. Begitu Bu Romdona? Ya, terima kasih Mbak Binuri. Iya, sama-sama Bu, sami-sami. Terima kasih Bu Binuri dan Bu Romdona. Semoga menjawab tadi ya untuk kebingungan juga untuk kebingungan kabupaten yang lain, untuk provinsi yang lain nih. Tadi apakah di ibu kota ataukah di 3 kabupaten kota terpilih? Karena tadi ada beberapa juga yang ternyata tidak di ibu kota provinsi ya untuk lokusnya ya. Baik. Ada pertanyaan lain mungkin sebelum kita lanjut? Silakan. Ibu, Bapak, rekan-rekan, sebelum kita lanjut. Apakah sudah jelas untuk checklist-nya? Saya share kembali untuk jadwal. Ini akan... Ya. Ini Mas Hari. Iya, Bu Lusan, silakan. Untuk jadwal kegiatan di provinsi, itu kan kita berdasarkan surat yang kemarin diedarkan dari pusat, dari Kemenkes itu, kita lihat ada lampirannya. Itu untuk kegiatan praktek di puskesmas peta perjalanan penyelidikan cepatnya itu di hari kedua Mas. Oh iya Bu, ada revisi Bu Lusan. Terima kasih banyak. Kita mengacu dengan yang mana Mas? Yang hari ketiga Bu Lusan. Iya, nanti saya kirimkan revisinya. Mohon maaf. Ya. Oh, gitu bangun itu gimana? Iya. Oh iya Bu. Iya. Ya udah oke lah. Disesuaikan aja nanti atau gimana ya? Iya, baik. Ya, Bu Lusan, untuk Kepri ya, nanti kita kontak, baik, nanti koordinasi dengan Bu Dora dan Bu Desi ya, Bu Lusan ya. Udah, Bu Desi sama saya kan ada. Siap. Oke. Makasih banyak, Bu Lusan. Ya, Pak Heri. Iya, Ibu. Nambah ini. Iya, Bu Romdona. Karena kebetulan tadi bicara tentang lokus puskesmas untuk praktek, jadi ingat nih, untuk sasaran, itu kira-kira berapa yang harus disiapkan? Maksudnya, tadi kan disampaikan ada ayah, ibu, pengunjung atau bebas atau bagaimana, butuh berapa itunya, persennya itu butuh berapa orang? Baik, untuk persen ya berapa orang ya? Mungkin boleh dibantu teman-teman trainer. Belajar mungkin dari pengalaman sebelumnya mungkin di 8 provinsi berapa? Baik. Makan apa? Ya, teman-teman trainer mungkin yang pendidikan cepat mungkin boleh dibantu Mbak Kanya atau Mbak Kanya. Makan apa Pian? Ini bantu mute dulu. Oke. Tadi Bu Romdona ya? Oke. Iya, Bu Tanya. Kan cepat itu kan nanti di langkah 2 itu sebenarnya kita membuat 4 persona nih, Bu. Nah, tapi kalau 4-4-nya kan banyak banget tuh ya, Bu ya. Butuh waktu lebih banyak daripada yang kita tetapkan tadi di awal. Jadinya kemarin itu diputuskan untuk 2 persona, yaitu orang tua dan tenaga kesehatan. Itu. Nah, untuk tenaga kesehatannya itu sendiri siapa nanti akan disesuaikan dengan hambatan maupun situasi
yang nanti didiskusikan bersama dengan tim saat latihan gitu, Bu. Ya. Nah, kemungkinan itu mungkin kalau di puskesmas sendiri ya mungkin bisa dipastikan apakah ada apa namanya suster bidan misalnya bidan imunisasi. Ya, petugas imunisasi. Ya, petugas imunisasinya Ya. mungkin pastikan apakah ada atau tidak. Sisanya sih orang tua sih, Bu, gitu. Ya. Untuk personal lainnya mungkin itu nanti kita cuma akan latihan secara materi sih. Ya. Seperti itu. Izin Mbak Kanya. Ya, Bu. Ya boleh ya. Ini menyampaikan dulu Bu Romdona dan Bapak Ibu semua. Memang untuk penyelidikan cepat ini pernah dilakukan di 2019. Jadi 8 provinsi yang sudah terlibat itu melakukan penyelidikan cepat di beberapa sasaran. Yang saya ingat itu ada tokoh agama, tokoh masyarakat, nakes, ibu, itu ada gitu ya. Nah, terkait dengan TOT ini gitu ya, kalau Tulodo menyampaikan 2, berarti di sini sebenarnya kita fleksibel aja Bu Romdona. Maksudnya fleksibel itu lebih kepada begini, apakah bukan kasus, yang paling mempengaruhi gitu ya cakupan imunisasi di provinsi gitu misalnya, apakah yang dominan itu ibunya, ya berarti oke, sasarannya boleh ibu. Tapi kalau semisal di Jateng itu ternyata tokoh masyarakat itu dominan Mbak Binuri, ternyata pengaruhnya, silakan berarti ini menjadi justifikasi praktek penyelidikan cepatnya gitu Bu Romdana. Jadi tidak semata-mata ibu saja gitu. Nah, karena ini terkait dengan nanti logistiknya gitu ya Bu Romdona, jadi nanti mekanismenya teman-teman Dinkes provinsi akan di-invite ke dalam WA group untuk persiapan. Apakah memang ketika di Jateng misalnya harus bertemu dengan tokoh masyarakatnya, berarti nanti peserta akan berkunjung ke semisal misal sebut aja di balai desa gitu ya, misal seperti itu, atau balai kelurahan misal seperti itu ya. Ini terkait dengan logistik yang perlu kami persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya begitu Bu Romdona. Jadi mengacu saja kepada siapa yang memberikan pengaruh paling kuat terkait dengan imunisasi di suatu daerah. Ya, berarti gitu. Tergantung itu ya Mbak, masalahnya lebih ke sasaran siapa yang mau ditembak gitu ya. Iya, betul. Untuk ya sasaran. Ya. Karena kebetulan memang untuk cakupan yang sekarang itu kan memang lebih kepada itu ya, ketersediaan vaksinnya ya. Kalau kami kemarin habis komunikasi dengan surveillance itu lebih ke itu gitu. Oke, terima kasih Bu. Berarti empat partnya pasti ada ya Bu ya, berarti ya, dari orang tua, tokoh masyarakat, petugas puskesmas, tenaga kesehatan maupun pendukung lainnya gitu ya, berarti untuk masyarakatnya itu sendiri. Secara ideal sih seperti itu ya Mbak Kanya ya, cuma nanti ketika nanti praktek lapangan apakah dilakukan hanya 2 sasaran atau misal 4 dan sebagainya, nanti kita akan infokan lebih lanjut. Cuma ketika memang Tulodo memilih 2, berarti 2 dari 4 itu yang paling berpengaruh yang mana? Ya, bukan berarti 2 itu udah fix dari pusat itu seperti itu. Ya, makasih Bubi atas konfirmasi tambahan. Intinya ya Mbak Bin, nanti kita sesuaikan dengan yang terjadi di puskesmas itu gitu aja ya. Iya, betul Bu. Iya. Terima kasih. Mbak Bi, Mas Heri. Bu Desi, silakan iya. Bu Desi. Kami kan karena berhubung waktu untuk pelaksanaan kegiatan itu sudah dekat ya, jadi kami hari ini kan sudah proses untuk surat penyurat, termasuk untuk izin pemakaian puskesmas sebagai tempat praktek ya. Jadi tadi di surat itu juga sudah kami cantumkan, jadi ada 4 persona yang memang kita minta tolong puskesmas untuk bisa menghadirkan gitu di puskesmas. Karena kalau kita baru minta tolong mereka untuk menghadirkan persona yang akan kita tuju pada mungkin 1 hari sebelumnya atau pada hari H, sepertinya mungkin mereka agak keberatan gitu ya. Jadi
kami sudah mempersiapkan itu sudah dari jauh-jauh hari. Jadi orang yang akan disasar yang menjadi persona kita itu memang 4 yang dipersiapkan, Mas Heri. Itu gimana? Kalau seandainya nanti pada saat praktek itu hanya 2 gitu ya yang akan disasar, akan diuji cobakan. Terus yang untuk 2 lagi itu jadinya seperti apa gitu? Karena sayang juga kan sudah dihadirkan 4, tapi yang kita pakai jadi cuma 2 gitu. Gitu Mas. Baik Bu Desi. Karena sudah ya baik. Baik Bu Desi. Karena memang tergantung nanti mau mewawancarai siapa ya Bu Desi ya sebenarnya ya ketika Ya, nanti betul. saat langkah 2 ya tadi makanya juga sedikit menjelaskan langkah 2 itu kan ada penentuan persona, kemudian peta perjalanan, kemudian ada siapa yang akan diinterview ya gitu ya. Nah ini ya Mas Anton silakan. Sedikit untuk klarifikasi Bu Desi, terima kasih sudah menghubungi 4 narasumber gitu ya untuk besok latihan besok. Tapi kalau misalnya dikategorisasikan apakah keempatnya itu mewakili satu kelompok yang sama atau yang berbeda? Misalnya apakah semuanya itu adalah orang tua balita yang diimunisasi atau juga di sana ada tokoh agama atau tokoh masyarakat gitu ya yang dianggap berpengaruh, kemudian ataukah tenaga kesehatan juga ada di 4 orang. Yang kemarin kita minta itu yang ada di surat kami ya Pak ya. Itu kita minta itu menghadirkan orang tua itu ya antara ibu, ayah ataupun mertua. Terus yang kedua itu tenaga kesehatannya ya, bidan. Lalu yang ketiga itu tokoh masyarakat dan yang keempat itu ya saya jadi lupa. Sebentar saya buka ya. Tokoh agama mungkin Bu Desi. Oh berarti sudah mewakili semua ya Bu ya? Iya, berarti sudah mewakili semua persona. Ya, jadi dari pihak keluarga, suami, mertua atau ibunya, lalu bidan, tokoh agama atau tokoh masyarakat dan pengasuh anak yang terakhir. Terima kasih. Tadi saya kira kalau ternyata sama begitu ya, jadinya kalau ada yang sama itu tetap bisa kita anggap menjadi satu persona karena persona sebenarnya adalah kumpulan dari karakteristik yang mirip begitu. Tapi kalau ternyata memang 4 ya senang sekali. Luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, tapi kembali ke pertanyaannya Bu Desi, kalau tadi hanya 2 ya, 2 aja, bagaimana kira-kira ya? Makanya mungkin ada bisa membantu sedikit menambahkan? Karena ternyata disiapkan 4 persona nih makanya. Ya, tapi kalau misalnya disiapin 4 persona kan nggak apa-apa, karena kan menurut Bubi tadi kan kalau misalnya memang hambatannya misalnya ada yang tokoh agama atau ke orang tua atau ke bidan ya udah siap aja berarti kan buat dilakukan penyelidikan cepat pada tahap wawancara gitu. Lebih baik sih Bu Desi kalau misalnya emang ada 4 partinya. Jadi nanti kalau misalnya ternyata masalahnya sama tokoh agama ya bisa langsung wawancara gitu, nggak usah nyari-nyari lagi. Iya, rencana sih gitu Mbak, di suratnya kami minta langsung siapkan 4-4-nya. Iya. Mungkin tadi lebih ke kalau yang sudah diundang kemudian tidak diwawancara ya Bu Desi ya? Betul ya? Itu bagaimana perlakuannya gitu? Apakah ada kompensasi gitu ya Bu misalnya ya? Atau terkait itu? Nah ini kemudian akan kembali ke Bu Binurin ya untuk hal itu. Untuk ada itemnya apa saja nih begitu ya? Ya, karena kita mendatangkan mereka kan ya. Dengan ini ya, dengan negosiasi tentunya kan. Betul. Ini Bu Desi ada bulusan juga di belakang. Oke, baik. Mungkin saya untuk ini pertanyaan akan ke Bu Binuri ya. Bagaimana penyusunan untuk item budgetnya seperti apa? Apakah hanya yang datang aja, tapi sudah disiapkan 4? Kira-kira bagaimana? Tapi tadi cuma hanya 2 aja ternyata yang di interview. Ternyata cuma ayah, ibu, dan juga misalnya tokoh agama atau tokoh masyarakat. Bubi mungkin bisa menambahkan? Silakan. Baik, terima kasih Mas Heri, Mbak Desi. Mungkin khusus untuk Kepri dan Sumber, saya cek Pak Afrizal ada nggak ya
supaya tidak mengulang. Teman-teman sumber Dinkes provinsinya apakah ada yang hadir ya? Semoga ada ya. Kalau tidak nanti bisa dibantu Mas Umar nanti menyampaikan. Untuk pelaksanaan PKL-nya, maaf, penyelidikan cepat di puskesmas, ketika nanti sasaran itu diminta hadir ke puskesmas, berarti nanti kita akan memberikan di sini ada siapa ya? Semoga hanya teman-teman ASN ya, diberikan transport ya. Tapi kalau untuk tenaga kesehatan puskesmas yang diwawancara atau dia berada di lokasi gitu ya, kita tidak dapat memberikan transport karena memang dia ada di situ untuk hadir. Kemudian kalau tadi Pak Hafrizal Sumatera Barat ini mereka mensasar sasaran yang sedang ada di puskesmas, sedang melakukan istilahnya berkunjung ke puskesmas gitu ya untuk melakukan pemeriksaan, berarti kita tidak memberikan transport, tapi kita akan memberikan bentuk apresiasi gitu ya. Bentuk apresiasinya nanti akan disampaikan di grup WA gitu ya, Bu Desi. Kalau Kepri kan kasusnya adalah mengundang ya, jadi nanti ada anggaran transport yang diberikan kepada sasaran gitu. Cuma memang pendekatannya ketika memberikan transport sedikit mungkin ini dari sisi komunikasinya ya. Saya hanya mengkhawatirkan bahwa suatu program itu ketika bersentuhan dengan masyarakat gitu ya, berulang kali di suatu lokasi yang sama, kemudian ada bentuk apresiasi dalam bentuk uang yang diberikan. Saya harap dari rekan-rekan peserta atau panitia di sana pandai-pandai menyampaikan komunikasi. Jangan sampai ini menjadi satu kebiasaan, itu saja sih yang dikhawatirkan dari berbagai upaya yang diberikan kepada masyarakat. Karena sebenarnya pendekatan HCD itu dibarengan dengan pendekatan komunikasi personalnya ya, sehingga masyarakat itu nyaman berkomunikasi dengan kita. Jangan sampai nanti teradopsinya adalah harus ada uang untuk dapat atau untuk diinterview, intinya sih itu. Jadi nanti bagaimana rekan-rekan peserta ataupun panitia pandai-pandai mengkomunikasikannya. Begitu sih Mbak Desi. Ini titipan aja, kalau pengalaman sih saya kira teman-teman provinsi sudah lebih luar biasa daripada teman-teman pusat. Baik, Mbak Adi, sebetulnya untuk peserta itu terkadang kalau kita pengalaman di provinsi itu memang tidak ada penggantian transport. Biasanya kita apresiasi dengan bentuk bingkisan saja, biasanya seperti itu. Tapi kalau memang ada penggantian transport itu di luar inilah ya, tidak menjadi keharusan gitu kan. Iya. Karena sasaran itu sebetulnya kan juga bisa jadi itu mereka adalah pasien daripada puskesmas juga, hanya memang istilahnya spesial, mereka memang hari itu diajak untuk kita interview gitu kan, bukan spesialnya bukan karena ada iming-iming atau apa gitu, tidak. Jadi nanti kita juga bisa sampaikan ke petugas di puskesmas bahwasanya tidak ada dijanjikan ada pemberian uang atau apa, tidak. Seperti itu Mbak Bi. Ya baik Mbak Desi masukannya. Ini untuk catatan teman-teman Dinkes provinsi lainnya ya. Jadi untuk PKL sangat fleksibel per provinsi akan berbeda. Jadi ketika memang bingkisan nanti mohon disampaikan ke Tulodo ataupun rekan-rekan provinsi, biasanya kepatutan bingkisannya apa gitu ya. Apakah memang dipatutkan dalam bentuk nominal ataukah memang dipatutkan dalam bentuk barang. Nah, ini kan kepatutan tiap daerah sangat berbeda. Kami perlu informasi lebih awal untuk kami siapkan anggarannya dan persiapan logistiknya. Itu sih Kak Desi dan Bapak Ibu lainnya. Oke Mbak. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Desi, Bu Bi, juga tadi Mas Anton dan Mbak Kanya. Baik, masih ada pertanyaan lain sebelum kita lanjutkan?
Silakan untuk tadi terkait. Saya Pak Heri. Oh iya, Kak Berli, silakan. Ya, tadi saya sangat tertarik ya ketika dipersiapkan empat kelompok yang akan dilakukan penyelidikan cepat, karena memang di perencanaan kita dari 15 peserta di tingkat provinsi akan dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi mereka akan mendapat satu kelompok sasaran per satu kelompok dari 15 peserta begitu. Nah, yang perlu kita sepakati bersama untuk yang di tingkat provinsi yang disiapkan 2 kelompok sasaran. Apakah nanti dari 4 kelompok peserta TOT kita 2 kelompok lagi cukup melihat atau berbaur begitu? Oh iya, jadi semuanya nanti akan turun ambil data nih, Kak Berli ya. Nanti itu untuk rekan-rekan yang lain juga di Dinkes. Jadi memang semuanya akan ambil data langsung. Jadi nanti tergantung mereka personanya apa ya, akan mengambil penyelidikan cepat dengan siapa. Jadi nanti keempat-empat ini akan langsung turun lapangan dan kemudian mengambil datanya seperti itu. Jadi akan tidak mengobservasi ya, tapi akan langsung berinteraksi karena nanti kemudian di langkah selanjutnya nanti akan ada kegiatan ini ya untuk kemudian mereka istilahnya kalau kita mentranskripsi ya untuk membuat kutipan, membuat ide seperti itu dari yang mereka wawancara atau mereka ambil datanya. Nanti tergantung dari penyelidikan cepat menggunakan metode apa, gitu Kak Berli. Oke, apakah sudah jelas? Ya. Aku akan sekali lagi. Oke Pak Ya, baik. Terima kasih, Berli. Ini juga tadi menjawab pertanyaan Bu Yayu nih di kolom chat. Apakah saat melakukan penyelidikan cepat kita menggunakan semua metode-metode yang diperkenalkan? Nah ini, mungkin Mbak Kanya boleh menambahkan nih pertanyaan Bu Yayu dari Sulsel nih. Apakah semua metode dipakai nih, Mbak Kanya? Ya, Bu Yayu. Tadi mungkin Bu Ragu itu tadi siang ya juga sempat menanyakan hal ini. Untuk metodenya itu akan disesuaikan sih dengan kelompok sasarannya gitu. Misalnya kayak tadi saya bilang nih, lokasinya misalnya di puskesmas, kita mau menggunakan metode diskusi berkelompok, kemudian metodenya mau dipakai yang metode menggambar sama metode diskusi gitu, dicampur itu bisa. Tapi kalau misalnya mau menggunakan 3 metode, misalnya ada metode wawancara, metode menggambar, sama metode simulasi, itu juga bisa gitu. Tapi kalau semuanya dipakai, kemungkinan tidak akan cukup waktunya ya, kalau misalnya untuk pelatihan TOT ini. Tapi bisa digunakan semua dan bisa dipilih gitu, dan tidak harus memilih satu aja sih gitu. Jadi bisa misalnya milih lebih dari satu, itu bisa buat nanti diterapkan saat sesi diskusi berkelompok gitu, bersama dengan kelompok sasaran saat wawancara. Begitu Bu Yayu, apakah sudah jelas? Ya, makasih banyak Mbak atas penjelasannya. Ya, izin Mbak Kanya, Bu Yayu. Bu Yayu ini peserta workshop 2019 kan ya? Iya, saya ikut 2019. Iya. Mungkin nanti bisa setelah ini kali ya, nanti bisa disampaikan gini, pas 2019 itu metode yang dipakai apa saja Bu Yayu ya? Masih diulang Mbak, lagi putus-putus signalnya kayak jelek. Kenapa Mbak? Di 2019 metode yang dipraktekkan apa oleh Nukleus? Oh iya, jadi waktu itu memang interview ya? Iya, interview, terus ada SBB. Alat bantu kartu. Kartu ya, dan menggambar juga. Oke, jadi beberapa metode memang kita terapkan waktu praktek lapangan di puskesmas waktu itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Yayu. Ini catatan buat Tulodo. Walaupun nantinya di puskesmas dipraktekkan hanya beberapa metode, namun ketika penyampaian materi teori metodenya tetap semuanya disampaikan ya Mas Heri. Karena saat uji coba pelatihan kita belum sampaikan metodenya apa saja. Maksudnya dalam artian metodenya disampaikan 1, 2, 3, 4, tapi ketika itu tidak dilakukan saat penyelidikan cepat atau turun lapangan, maka paling tidak ada bentuk dokumentasi atau video yang bisa kita ikuti gitu ya, atau bisa disimak sebelum hari penyampaian materi, sehingga kita lebih tahu, bukan sekedar penyampaian penjelasan materi gitu Mas Heri dan Mbak Kanya ya masukannya. Makasih Bu Yayu ya.
Terima kasih Bubi dan Bu Yayu dan makanya untuk masukannya. Oke, masih ada pertanyaan lain sebelum kita lanjutkan? Tadi terkait jadwal, mungkin boleh saya share lagi untuk mengingatkan. Mungkin dari yang tadi mungkin yang belum mengisi jadwal nih, tadi Jateng, Bu Romdona sudah mewakili. Ternyata minggu kedua Desember oke, tapi kabupaten kotanya akan menyusul ya, Bu Romdona ya. Nah, yang lain apakah ada sudah mulai ada gambaran mau di bulan minggu berapa? Papua Barat, Maluku, NTB, NTT, Aceh, mungkin juga Sulsel, boleh disampaikan. Apakah juga sudah ada konfirmasi mungkin yang terbaru hari ini? Ini karena jadwalnya masih mengacu kemarin ya. Mungkin boleh disampaikan di chat atau boleh dibuka mic-nya langsung. Belum ada? Oke, sambil kita tunggu ya, Ibu Bapak rekan-rekan ya. Nah, mungkin Mbak Muli atau Mbak Muli mungkin boleh di-share lagi untuk link-nya, untuk link untuk Ibu Bapak rekan-rekan untuk link pemilihan kabupaten kota ya. Nanti akan mengisi link justifikasi pemilihan kabupaten kotanya. Silahkan mohon bantuan Mbak Muli untuk membantu share link-nya. Ini saya lanjut dulu sementara. Jadi ini link yang akan di-share oleh Mbak Muli. Di sini ada justifikasi ya, pemilihan wilayah peningkatan kapasitas di provinsi. Linknya ada di situ, https://id area implementasi strip HCD. Pemilihan wilayah didapat berdasarkan pada beberapa pertimbangan. Yang pertama, cakupan imunisasi, akses jarak dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang akan dipilih sebagai wilayah implementasi HCD, juga visibilitas komunikasi ya dengan Dinkes Kabupaten Kota dan sebagainya. Nah, nanti silahkan diisi pertimbangannya. Tadi kalau Jawa Tengah, juga ada Maluku, Papua Barat, ya, kemudian NTT, NTB, boleh dijelaskan kenapa memilih kabupaten kota tersebut. Seperti itu. Kemudian kita lanjut dulu, ini untuk pemilihan pelatihan dengan stakeholder kabupaten kota. Oke, tadi setelah selesai dengan provinsi di bulan November-Desember, kita akan lanjut ke nanti kabupaten kota ya, dengan pelatihan dengan stakeholder kabupaten kota. Untuk lokasinya nanti sementara lokasinya tadi yang didiskusikan dengan Kemenkes dan UNICEF akan di provinsi ya, di ibu kota provinsi. Mereka akan diundang datang ke ibu kota provinsi mengikuti kegiatan di sana. Karena tim trainernya nanti dari Dinkes Provinsi, juga nanti dari Ormas, juga nanti dari kemudian ada juga untuk dari Dinkes Kabupaten. Kemudian nanti mereka akan memberikan pelatihan ke 15 orang ini. Jadi kalau bisa dilihat di layar bahwa satu kabupaten kota akan menunjuk satu puskesmas, gitu ya, satu puskesmas yang terpilih untuk kemudian akan diikutsertakan dalam kegiatan HCD. Satu puskesmas terdiri dari 3 orang nanti diundang, kemudian juga nanti ada 2 organisasi agama atau LSM lokal yang nanti akan bisa dilakukan, ada 2 orang. Seperti itu. Jadi ada 5 orang per masing-masing kabupaten. Jadi total peserta untuk pelatihan dengan stakeholder kabupaten kota adalah 15 orang. Untuk durasi pelatihan sama, tadi mengacu ke pelatihan itu hari pertama hingga hari ke-4 ya, 4 hari. Kemudian nanti akan trainernya siapa? Trainernya nanti pastinya yang sudah mendapatkan peningkatan kapasitas di provinsi, gitu ya. Nanti akan ada supervisi juga dari Tulodo dan juga dari tim Tulodo dan juga dari tim Kemenkes. Kurang lebih itu. Kemudian kegiatan selanjutnya ada supervisi pendampingan tindak lanjut. Tadi sudah saya sampaikan juga di sesi 1 bahwa nanti kita akan ada kegiatan monitoring ya, termasuk nanti karena nanti peserta akan mendapatkan buku kerja. Jadi buku kerja itu berupa lembar kerja yang harus diisi gitu ya. Nanti di situ ada mengisi beberapa item, beberapa komponen. Itu nanti akan kemudian dipantau juga oleh Dinkes Kabupaten, kemudian Dinkes Provinsi, kemudian memantau bagaimana pencapaian di daerahnya, seperti itu. Kemudian nanti pastinya kita akan ada pertemuan 2 bulanan juga, 2 bulan sekali dengan apa ya, untuk seperti ini. Jadi mekanisme nanti akan ada pelaporannya bagaimana di masing-masing area seperti apa progresnya. Kemudian juga ada kunjungan monitoring visit nanti dari teman-teman rekan-rekan Kemenkes dan juga UNICEF dan juga Tulodo, dan juga nanti
kemudian ada Dinkes Provinsi ya, Dinkes Provinsi ke kabupaten ya, apakah memungkinkan jika nanti ada kunjungan seperti itu. Kemudian nanti yang pastinya ini ada kegiatan untuk nanti kita meeting bersama ya, nanti harapannya bisa duduk bareng, kemudian ada progres apa di setiap provinsi, nanti untuk kemudian berdiskusi tentang puskesmas mana yang bisa menjadi puskesmas Center of Excellence, yang kalau tadi Mbak Muli di sesi 1 ya tadi, nilainya 81 sampai 100 tuh gitu. Jadi ada nilai tertentu yang kemudian bisa diindikasikan puskesmas ini termasuk puskesmas Center of Excellence. Nah, kegiatan HCD ini nanti akan ditutup, ada Lokakarya Center of Excellence nanti harapannya bulan Maret atau bulan Maret nanti kita ada Lokakarya Center of Excellence di mana nanti kemudian puskesmas teridentifikasi itu yang Center of Excellence bisa mempresentasikan yang bisa dibagikan, inspirasi yang bisa dibagikan kepada daerah-daerah lain, seperti itu. Kurang lebih ini itu saja. Ini tadi sudah disampaikan Mbak Muli ya, tadi di sesi pertama. Nah ini saya lanjut ke untuk rincian paket meeting. Ini dari Bu Binuri, nanti mungkin boleh ditambah. Bu Binuri, mungkin saya langsung serahkan ke Bu Binuri ya untuk bagian ini ya Bu. Silakan Bu Binuri. Oh iya Mas. Iya, sudah sampai di paket meeting, silakan Ibu. Ya, ini penjelasannya saja Bapak Ibu nanti untuk apa namanya informasi awal saja ya, bahwa untuk peserta luar kota gitu ya, karena selesainya sampai jam 5 maka diharapkan untuk dapat menginap gitu ya, sehingga paket meetingnya adalah full board. Sedangkan untuk yang dalam kota, ketika memang memilih paket full day, maka mohon komitmennya untuk dapat hadir tepat waktu ya. Jadi jam 8 sudah dimulai dan jam 5 baru selesai. Gitu. Jangan sampai nanti ketika memilih opsi full day tapi hadirnya terlambat dan pulang lebih cepat gitu kan, khawatir nanti Mbak saya transportnya jauh gitu, kami tidak ada alat transportasi yang sampai jam 5 lebih gitu. Ini sering terjadi ketika kami melakukan pelatihan di provinsi gitu ya. Kemudian ada alokasi untuk Kepala Dinas Kesehatan untuk membuka gitu ya, sehingga harapannya Bapak Ibu dari Promkes ataupun surveillance bisa sedikit menjelaskan gitu ya terkait dengan kegiatan HCD tersebut. Jadi tidak hanya sebatas membuka gitu, tapi memang sekaligus memperkenalkan kegiatan HCD sampai dengan nanti implementasinya di tingkat kabupaten kota gitu. Kemudian ada alokasi swab antigen. Ini kenapa kami jelaskan di sini, karena rekan-rekan Tulodo ataupun UNICEF provinsi maupun Dinkes provinsi lah yang nanti akan mendapat banyak pertanyaan dari peserta gitu ya, karena nanti teman-teman teman-teman Direktorat Promkes yang turun lapangan hanya 1 orang, dan 1 orang tersebut akan menjadi fasilitator bersama Tulodo. Jadi harapannya rekan-rekan di sini Dinas Kesehatan Provinsi bisa membantu bersama tim Tulodo, bisa membantu bila ada pertanyaan terkait dengan misal paket meetingnya seperti apa, swab antigennya seperti apa. Kemudian untuk akomodasinya 1 kamar 1 orang, hotel yang dipilih nanti adalah hotel yang sesuai dengan pagu kita saja ya, sesuai dengan pagu SDM, Kementerian Keuangan. Jadi jangan sampai melebihi pagu. Itu saja. Begitu Mas Heri. Ya, terima kasih Bu Bi. Mungkin sampai sini dulu ada pertanyaan karena terkait RAB ya, terkait penganggaran. Nah, ini mungkin akan menjadi seru diskusinya nih. Ada pertanyaan dulu mungkin dari area, dari teman-teman Ibu rekan-rekan provinsi. Ya, Mas Heri, ya, saya silakan. Izin bertanya. Silakan, Ibu. Tadi kan kita mau melakukan penyelidikan cepat ke puskesmas yang terdekat dengan tempat pelatihan. Saya ingin konfirmasi waktunya pagi ya Pak Mas Heri ya tadi ya. Oh, iya betul Bu Elvia. Jadi ternyata di surat itu kemarin ini ya, ternyata yang baru nanti saya akan minta tolong ini juga akan kita kirim yang baru, karena di surat yang lama itu ternyata masih siang ya penyelidikan cepat ya, tapi kemudian kemarin sudah kita ganti menjadi baru Bu, karena kemarin ada pertimbangan
layanan imunisasi atau puskesmas tutup sampai jam 12 ya Bu ya, siang ya, Bu Elvia ya. Iya, karena Betul. jam 11 ke atas tuh udah sepi dia puskesmasnya. Betul Bu Elvia. Nah, satu lagi Mas Heri. Ya. Silakan. Saat penyelidikan cepat itu apakah wajib 4 persona yang kita apakan tuh harus hadir ya, empat persona itu? Gimana itu? Baik. Untuk 4 personanya apa hadir ya? Karena tadi Kepri disiapkan ya Bu ya, Bu Elvia ya. Jadi hadir semua, kemudian disiapkan. Mungkin bisa kita sepakati ya mungkin ya, apakah perlu disiapkan atau seragam? Jadi agar seragam. Karena memang persona yang nanti diekspor adalah ada beberapa persona ya di sebelumnya. Jadi akan lebih baik jika nanti kemudian disiapkan semua ya. Tapi nanti ketika prakteknya adalah tadi Bu Binuri juga menyampaikan apakah itu diwawancari atau tidak. Nah ini yang kemudian mekanismenya perlu disiapkan seperti apa. Tadi kalau dari Kepri akan itu ya ada itu ya untuk kenang-kenangan ya untuk bahwa sudah datang begitu ya. Mungkin bisa kita sepakati ya Bu Bi ya biar seragam ya Bu Bi atau bagaimana? Mungkin ada masukan dari Bu Binuri? Mas Heri, kalau pihak puskesmasnya mungkin bisa saja menghadirkan 4 persona tadi kan dari ibu, bapak, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat itu bisa mungkin. Tapi waktu kita kan seperti Mbak Kanya bilang tadi kan waktu kita mepet gitu. Gimana itu? Iya Bu Elvia, maka dari itu kita hanya 2 persona aja yang menjadi fokus utama. Namun agar memudahkan para peserta nih, kan pasti beda-beda ya personanya dari tiap-tiap kelompok. Ada yang orang tua, ada yang tenaga kesehatan, ada yang tokoh agama, atau ada yang pendukung lainnya, misalnya suaminya, atau mertuanya, atau gimana gitu. Tapi kalau misalnya 4 persona itu ada, akan memudahkan tiap-tiap kelompok itu, Bu Elvia. Pas lagi kita 2 persona itu, menyiapkan 2 persona, jadi nanti kita wawancaranya itu hanya dengan 2 persona aja gitu. Begitu Bu Elvia. Iya. Tidak harus 4-4-nya. Cuma kalau bisa 4-4-nya ada karena akan memudahkan deh kalau misalnya dia ternyata hambatannya di tokoh agama, ya seenggaknya tokoh agamanya ada lah di tempat gitu. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi. Ya, sebaiknya memang begitu Mbak Kanya. Tapi yang saya tanyakan lagi, kita bisa menghadirkan 4 persona itu, tapi yang kita wawancari kan hanya 2 persona. Jadi yang itu yang bingkisan itu kita bisa nggak ke 2 yang tidak kita wawancari tadi dia dapat? Oke, ini mungkin Mas Heri bisa bantu jawab untuk masalah bingkisan. Baik. Kalau bingkisan tadi kalau di Kepri dia disiapkan ya Bu Desi ya, betul ya? Mekanismenya Bu Desi ya. Mungkin Bu Desi nih bisa menjelaskan kalau bingkisannya seperti apa nih untuk nanti di-share praktik bingkisan untuk ya responden. Biasanya kalau kan tadi ada opsi 2 ya Mas, apakah itu dia dapat transport ataupun dapat bingkisan gitu kan. Ya kalau memang pun dapat bingkisan biasanya sih dia tidak terlalu besar. Biasanya kami apakah itu handuk itu, apakah di dalamnya ada alat-alat seperti mungkin sabun, untuk ini aja lah Mas gitu. Atau ada media-media yang bisa kita kasih ke mereka untuk dibaca. Jadi tidak terlalu dijadi patokan bingkisan itu seperti apa. Baik. Itu contoh bingkisan yang bisa dari Kepri ya, Bu Desi ya? Iya. Baik. Nah, ini pertanyaan saya menjadi untuk rekan-rekan di provinsi lainnya, apakah memungkinkan jika seperti itu? Tadi karena praktiknya mungkin bisa kita sepakati, diundang, kita undang semua persona ya, kemudian nanti tinggal tergantung dari nanti nanti peserta itu akan melakukan wawancara atau pengambilan data dengan siapa. Tapi kalau misalnya tidak ada persona yang tidak diinterview, nanti ya akan mendapatkan bingkisan gitu. Apakah memungkinkan seperti itu? Bubi, silakan. Maaf, izin mengkat ya. Silakan Bubi. Iya, jadi kita gini aja Mas, untuk Kepri dan Sumatera Barat kita fleksibel saja, apa yang sudah disiapkan berarti difasilitasi gitu ya, karena sudah pekan depan. Tapi kalau memang bisa memfasilitasi 4 persona, ya itu akan lebih baik gitu ya. Kemudian kalau memang menggunakan persona yang ada di puskesmas gitu ya, yang memang dia hadir melalui kunjungan gitu ya,
ya nggak apa-apa juga. Yang penting jangan sampai mengganggu kepentingan si ibu untuk memeriksakan diri ke puskesmas gitu ya. Karena berarti perlu waktu tambahan ketika dia dilakukan penyelidikan cepat saat di lapangan. Khawatirnya nanti apa yang dijawab itu ya hanya sekenanya saja karena memang waktunya singkat gitu. Jadi berbeda dengan orang yang memang dikhususkan untuk hadir dan luang waktunya untuk interview. Ini yang dikhawatirkan dari sisi hasil dari penyelidikan cepatnya. Kemudian kalau terkait dengan apresiasi ya, bentuk apresiasinya ini sangat fleksibel Bapak Ibu. Kita memberikan beberapa opsi gitu, bisa apresiasi dalam bentuk nominal atau dalam bentuk barang sesuai kepatutan daerah masing-masing. Jadi untuk apresiasinya nanti tidak dibahas di forum. Saya berharap forum ini lebih membahas teknis yang lain gitu. Mungkin nanti kita sudah menyiapkan WA group per provinsi gitu ya untuk hal-hal yang apresiasi masing-masing provinsi. Intinya kami sangat fleksibel apakah mau dalam bentuk nominal atau dalam bentuk barang atau dalam bentuk apapun yang memang patut diberikan gitu ya, atau patut diberikan atau yang biasa diberikan gitu tanpa mengurangi bentuk keterlibatan mereka untuk tetap hadir tanpa harus diapresiasi yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Begitu saja sih Mas Heri. Saya khawatir nanti waktunya hanya berkutat di masalah apresiasi wisatawan. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Bi. Semoga menjawab juga ya pertanyaan dari rekan-rekan ya untuk mekanismenya. Tapi untuk Sumbar dan Kepri akan ya sudah sesuai dengan yang kemarin ini ya, menerjemahkan isi suratnya ya, seperti itu ya. Kalau sudah disiapkan, oke. Kalau belum, nanti tinggal bagaimana tim trainer akan menyesuaikan dengan yang ada di lapangan, seperti itu, di area. Oke. Iya, silakan. Ya, Pak Afrizal, silakan Pak Afrizal. Untuk peserta kan swab antigen atau ini ya, rapid test, itu diakomodir nggak nanti oleh panitia? Untuk swab antigen ya, untuk peserta yang di puskesmas Pak, atau peserta pelatihannya? Peserta pelatihan. Baik. Iya Pak Afrizal, ini tadi yang saya mungkin share lagi ya, tadi dijelaskan Bubi, nanti mungkin Bubi bisa menambahkan, di sini alokasi RAB-nya termasuk swab antigen di sini Pak, di situ. Betul ya Bubi ya? Ya betul. Antigen untuk peserta dalam kota ataupun antigen untuk peserta yang sudah divaksin ya. Kemarin sudah ada surat edaran Satgas yang terbaru untuk yang sudah vaksin 2 kali dosis tidak perlu melakukan PCR, atau nanti saya baca ulang yang pada intinya swab ini dilakukan dalam rangka melakukan pertemuan yang pertama, kemudian untuk izin transportasi Pak Afrizal. Jadi perjalanan dari lokasinya ketika membutuhkan persyaratan swab untuk penerbangannya. Khusus untuk Sumbar saya kira antigen saja sudah cukup ya, karena kan tidak perlu penerbangan kan, ya Pak Afrizal ya? Ya. Oke, baik. Apakah sudah jelas Pak Afrizal? Ini yang minggu depan ya, karena minggu depan ya Pak Afrizal. Iya, karena minggu depan ya? Jadi agak gimana? Was juga. Mungkin ada yang ingin ditanyakan nih, terutama untuk yang minggu depan nih, Sumbar atau Kepri. Semoga sudah jelas nih untuk minggu depan. Dan juga kabupaten lainnya boleh ditanya juga. Silakan, Pak. Oke, boleh dibuka mic-nya mungkin atau angkat tangan. Silakan. Untuk Mas Heri. Iya, Ibu, Bu Desi, silakan Bu. Iya, tadi saya juga sudah indikat ke Mbak Bi ya. Mungkin untuk persamaan saja. Karena judul yang diminta itu kan TOT. Jadi sudah diingatkan dari kasih kami dan Kadis bahwasanya harus diperjelas dulu apakah peserta itu nantinya akan mendapatkan sertifikat. Karena peserta kalau sudah ada judul TOT itu mesti ada sertifikat gitu. Jadi pada saat awal kita menginformasikan sebelum ada surat pun yang ditanya sertifikat dulu gitu. Karena Kadis tidak mau nanti di belakang
peserta pasti akan carinya ke kami gitu kan, dinas kesehatan gitu. Itu nanti takutnya rame gara-gara sertifikat gitu Mas Heri. Baik, terima kasih Bu Desi tentang sertifikat ya. Bu Binuri, mohon bantuannya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Kak Desi. Ini tadi mengingatkan ya. Jadi kita sedang dalam proses pengajuan sertifikat ke organisasi profesi ya, karena pelatihan kami ini belum terakreditasi oleh BPSDM ya. Jadi kami tidak bisa mengeluarkan sertifikat yang bertanda tangan dari Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah BPSDM atau Bapelkes setempat gitu ya. Nah, terkait dengan sertifikat yang sedang diusahakan, berarti kami sedang berproses untuk mengusahakan sertifikat dari PPPKMI ya. Jadi mungkin akan sedikit berbeda angka kreditnya gitu, tapi ini yang maksimal kami bisa berikan, kami usahakan maksudnya ya. Kalau semisal undangannya untuk Kepri, silakan. Kalau misal tidak namanya TOT tidak apa-apa. Yang penting nanti kalau memang sertifikatnya sudah disetujui dari organisasi profesi, berarti nanti tinggal peserta dari Kepri ataupun Sumber ataupun provinsi lain yang memang belum, yang sudah melaksanakan tapi sertifikatnya belum keluar, akan kami susulkan begitu untuk Pak Afrizal dan Kepri. Dan pekan depannya itu sudah ada Papua ya. Gitu Kak Desi, semoga menjawab ya. Ya, baik Mbak Bi, terima kasih. Terima kasih Bu Binuri. Ada pertanyaan lain ya, Ibu Bapak, untuk terkait ini? Silakan. Ya, satu lagi Mas Heri, tadi Silakan. ada moderator ya di situ ya. Ada disiapkan honor moderator. Moderatornya dari mana? Apakah dipersiapkan dari provinsi atau gimana? Karena kalau narasumber kalau Kadis ya tentu ya dari Kadis kami gitu ya. kan. Oke, untuk moderator ini nanti kepatutan saja ya. Karena peserta dari provinsi itu kan hanya 2 yang dialokasikan, satu dari Promkes, satu dari Promkes, satu dari imunisasi gitu ya. Nah, tadi kalau kasusnya Sumbar itu mengambil satu alokasi dari lintas sektor, kan kita punya 4 ya untuk di luar Dinkes. Nah, saya sarankan sebenarnya cukup 2 atau cukup 3 gitu. Sisanya bisa dialokasikan untuk rekan-rekan dinas kesehatan provinsi. Nah, kemudian honor moderator ini alokasinya buat siapa? Ini mohon maaf. Sebenarnya saya kurang sungkan gitu menyampaikan di sini gitu ya. Jadi ini kepatutan saja Kak Desi dan Pak Hafrizal, teman-teman yang terlibat sebagai panitia, gitu kan, karena tidak di SPJ-kan sebagai peserta gitu, nanti bisa difasilitasi di honor moderator ini, atau silahkan nanti pengaturannya dari Dinas Kesehatan Provinsi seperti apa gitu ya. Cuma memang ketika nanti Pak Kadis membuka, paling tidak ada dari perwakilan dari Promkes yang membantu memoderatori gitu, karena dari Tulodo itu yang turun dari pusat hanya 2, satu dari Tulodo, satu dari Promkes gitu. Jadi kan perlu ada penghubung dengan kepala dinasnya. Begitu, nanti silahkan diatur dari rekan-rekan dinas kesehatan provinsinya. Begitu baik, Pak Afrizal dan Kak Desi. Saya sungkan menyampaikan ini sebenarnya. Ya, karena tadi yang Mbak Bi bilang, pasti kalau kepala dinas pasti ada yang mendampingi gitu kan, berarti ada memang sudah ada dialokasikan. Oke, terima kasih Mbak Bi. Sudah, kami usahakan. Mungkin sedikit lagi Bu Winuri, itu kan di poin peserta boleh memilih full day apa full board, tetapi kalau dia full day tidak mendapatkan transport ya. Saya share kembali Pak Hafrizal. Ya. Betul yang di bagian ini ya Pak Hafrizal ya? Iya, iya. Maaf ini Pak Hafrizal, ralat ini saya baru dapat konfirmasi kalau full day akan diberikan transport per kedatangannya ya. Iya. Mohon maaf, nanti silakan diperbaiki Mas Heri di slide-nya. Iya, makanya saya jadi rancu, takut gimana, biasanya full day kita kan dikasih transport. Iya, iya.
Baik, cuma nanti catatan Pak Frizal karena Bapak ini memiliki kekuasaan di sana. Mohon dipastikan teman-teman yang pulang pergi ini datang dan pulang tepat waktunya gitu. Jangan sampai nanti pulang lebih cepat karena alasan saya transportasinya udah nggak ada Mbak gitu. Iya. Gitu ya Pak Frizal, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yuri. Boleh tambah sedikit kah? Silakan Bu Sartini. Halo? Iya, silakan Bu Sartini. Ya, makasih Mas Heri. Mbak Desi, Pak Frizal, terima kasih banyak untuk pertanyaannya, tajam-tajam ya. Kami sangat senang karena berarti sangat mengikuti rinciannya. Cuman mungkin kalau dari kami, dari UNICEF, Bapak Ibu, konsentrasi utamanya adalah minta tolong pastikan 15 orang peserta itu bisa konsentrasi mengikuti, begitu ya. Jadi karena istilahnya kita butuh komitmen mereka 15 orang ini untuk nanti bantu untuk turun trainer di tingkat selanjutnya di bawahnya gitu. Jadi sangat-sangat perlu mereka konsentrasi karena bahannya cukup. Mungkin kalau lihat di uji coba kemarin kan lumayan padat ya. Mohon maaf tapi itu sebenarnya tim sudah berusaha keras, Mbak Binuri dan kawan-kawan, Mas Heri udah berusaha keras untuk sesimpel mungkin, tapi memang sebagai yang akan melatih di bawah itu membutuhkan informasi tersebut gitu. Jadi minta tolong pastikan peserta-peserta yang dipilih, calon peserta itu betul-betul bisa gimana caranya kita bisa fasilitasi agar mereka bisa konsentrasi dalam 4 hari tersebut. Gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Sartini tambahannya ya tadi terhadap diskusi Bubi juga dengan rekan-rekan Dinkes. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Mungkin satu lagi Mas Heri. Silakan Bu Desi. Iya, kemarin kami membuat RAD itu untuk paket meeting yang full board. Itu penginapan biasanya anggaran yang ada di kami itu untuk penginapan 1 kamar berdua. Cuman tadi kan diinfokan adalah 1 kamarnya itu 1 orang ya Mbak ya. Berarti harga paket meeting yang ada di anggaran yang biasa kami pakai itu kan kalau di Kepri itu sekitar 610 untuk full board. Kalau dia 1 kamar 1 orang tentunya akan lebih tinggi gitu. Itu gimana Mbak Bi? Ini Mbak Sartini nih yang bisa jawab Mbak. Mbak Sartini silakan Mbak. Gimana? Full board-nya dia 610 per orang Mbak. Masuk nggak pagunya? Iya, jadi mungkin kita susah juga nih kalau bicara nominal di sini. Yang kita butuhkan sebetulnya ininya jumlah orang, kemudian unit cost-nya. Nanti tambah-tambahannya itu nanti dengan Mbak Binuri kami hitung-hitungkan gitu. Jadi Bapak Ibu minta tolong terima kasih banyak ya yang sudah mengusulkan begitu banyak rincian sehingga kita memungkinkan kita untuk melakukan minggu depan. Tapi intinya jangan khawatir ya Bapak Ibu terkait itu. Ya, baik Mbak. Soalnya ini kan agak sensitif nih Mbak. Betul. Paham Bu. Ya, tapi itu kita komitmen support termasuk alasannya karena itulah makanya kita bikin juga 1 kamar 1 orang supaya kita bisa aman, nyaman dan optimal gitu sharingnya nanti. Oke, baik Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Sartini. Mas Dery, saya ambil alih sedikit. Ini karena masih panjang ya, dan bukan hanya kegiatan TOT gitu ya Kak Desi dan Pak Frizal. Jadi masih ada nanti kegiatan orientasi yang mana memang teman-teman di Dinkes Provinsi yang menjadi peserta TOT nanti benar-benar diminta komitmennya. Kemudian ada sesi implementasi gitu ya, yang TOT-nya itu nanti turun lapangannya bukan cuma pendidikan cepat, nanti ada uji coba, nanti ada monitoring evaluasi, yang mana memang perlu juga rekan-rekan Dinas Kesehatan Provinsi ini terinfo. Nah, kalau semisal pembahasan RAB ataupun terkait dengan anggaran sudah selesai, mungkin
karena keterbatasan waktu gitu ya, mungkin nanti Mas Heri bisa lanjut ke kegiatan selanjutnya. Hanya saya menekankan kembali apa yang Mbak Sartini sampaikan, bahwa rekan-rekan Dinas Kesehatan Provinsi ini sangat dibantu gitu ya dengan teman-teman Tulodo ataupun provinsi UNICEF provinsi gitu ya. Jadi harapannya bisa lebih banyak fokus kepada pengkondisian peserta dari kabupaten kota yang berkomitmen nantinya kembali ke kabupaten kotanya, melatih dan bisa membina puskesmasnya untuk sampai ke tahap implementasi. Karena kalau TOT kita tidak sampai ke tahap uji coba dan tidak sampai ke tahap implementasi dan monitoringnya. Nah, nanti monitoringnya, indikatornya seperti apa yang kita sudah bahas kemarin cukup panjang gitu ya. Untuk 6 provinsi lain yang tidak mengikuti kan berarti nanti perlu waktu juga untuk menjelaskan. Begitu ya. Nanti yang belum terfasilitasi atau sepertinya perlu penjelasan terkait dengan anggaran lebih detail, boleh nanti dikomunikasikan langsung kepada saya atau Mas Heri atau Mbak Sartini. Begitu Mas Heri, Kak Desi, Pak Frizal, terima kasih sudah mau jadi tuan rumah pertama. Namanya anak pertama selalu ada hal-hal yang kurang gitu ya. Tapi justru menjadi pembelajaran untuk provinsi lainnya dan kebaikannya justru lebih banyak begitu. Baik, terima kasih Mas Heri, saya persilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Bu Binuri. Tambahannya ya tadi terkait untuk budget gitu ya, dan mungkin sedikit saya share lagi untuk nanti ini tidak terhenti di provinsi ya Ibu Bapak ya. Tadi kemarin surat yang terkirim memang baru peningkatan kapasitas di provinsi, tapi kemudian masih ada kegiatan-kegiatan rangkaian selanjutnya. Jadi ini yang tadi di-share Mbak Muli ya, saya akan sedikit sekilas. Ini setelah pelatihan peningkatan kapasitas di tingkat provinsi, nanti fasilitator Tulodo Kemenkes peserta 15 orang, lokasi penelitian di provinsi, tadi budgetnya sudah ada ya untuk anggarannya, RAB-nya apa saja, item-item sudah ada. Nanti akan dilanjutkan kemudian di tingkat kabupaten ya tadi ya, dengan peserta kabupaten, ini fasilitatornya siapa, nanti tim yang mendapatkan pelatihan sebelumnya di provinsi. Nah, ini yang kemudian nanti akan didiskusikan kemudian ya Bu Bi dan Bu Sartini ya, untuk nanti karena pasti kita akan ada persiapan lagi untuk pelatihan persiapan peningkatan kapasitas yang untuk dengan kabupaten gitu ya. Karena nanti mungkin akan ada tambahan juga kemudian bagaimana nanti rekan-rekan di provinsi itu memberikan, karena nanti akan gantian memberikan pelatihan ke teman-teman kabupaten. Kemudian untuk kegiatan tadi yang dimaksud dengan BUBI implementasi ya tadi juga sudah dibahas di awal, bahwa nanti memang setelah rekan-rekan puskesmas itu kembali ke areanya, nanti di tahap 3, 4, 5 ini mereka akan implementasi tentang HCD itu, apa ilmu yang mereka dapat dari pelatihannya, kemudian bagaimana kemudian mereka betul-betul bertemu dengan kelompok sasaran, kemudian bagaimana mengambil data dari mereka langsung, kemudian bagaimana menerjemahkan hasil pengambilan data itu kemudian ke bentuk ide atau dari setelah ide kemudian juga salah satu bentuk fisik ya yang kemudian bisa diimplementasikan di puskesmas. Jadi nanti akan dilihat. Nah, kemudian tentunya untuk nomor 3, 4, 5 ini akan ada dinamika tersendiri ya, bagaimana kemudian nanti kegiatan di puskesmas itu, berapa hari pengambilan data, kemudian juga berapa jumlah orang-orang yang diambil datanya gitu ya. Dan nanti 3, 4, 5 ini kemudian akan ada yang belum kita diskusikan barusan tadi ya. Hari ini kan masih peningkatan kapasitas, tapi ada nanti kemudian fokus-fokus tertentu yang berapa lama implementasinya. Kemudian kalau implementasinya berupa sesuatu yang fisik gitu ya, sesuatu yang mungkin harus cetak, sesuatu yang harus dicetak, itu mekanismenya seperti apa. Nah, itu akan menjadi diskusi selanjutnya ya, Bu Bi dan Bu Sartini ya, karena ini terkait nanti implementasi HCD setelah pelatihan di kabupaten selesai dilaksanakan gitu. Termasuk nanti hasil akhirnya adalah nanti kita akan presentasikan di Lokakarya Center of Excellence. Seperti itu. Kemudian ini tadi saya copy dari Bu Bi tadi di WA untuk di WA grup yang Sumbar dan Kepri ya. Tadi ini ringkasan SS Kasatgas 22 tahun 2021. Di sini sudah dijelaskan juga ya tadi antigen dan PCR ya, transportasi udara, transportasi laut dan darat, kartu vaksin disesuaikan untuk, ini pasti Bapak Ibu juga sudah familiar ya dengan surat edaran nomor 22 tahun 2021 yang terbaru. Untuk perjalanan, kemudian ini PPPKMI, nah tadi Bu Bi sudah menginformasikan untuk linknya ya Bu Bi ya, nanti kemudian nanti akan kita koordinasikan untuk kemudian untuk sertifikat tadi ya Bu Bi ya, sertifikat
untuk kegiatan ini. Mungkin sedikit perkenalan dari tim Tulodo, nanti akan turun lapangan siapa. Jadi ini untuk tim leader besarnya Bu Yulida, kemudian saya Heri di bagian stakeholder engagement specialist yang akan berkoordinasi juga dengan rekan-rekan FO, rekan-rekan PC, dan juga nanti dari Dinkes juga ya. Kemudian kurikulum nanti ada Mbak Juliati, Mbak Juli dari Tulodo. Kemudian ada Mbak Kanya, Mbak Kanya akan menjadi beliau adalah ACD spesialis dan juga trainer, nanti akan ikut turun ke area. Kemudian ada Mbak Yuni yang tadi sudah sering kirim ini ya di chat ya, itu yang menjadi bagian administrasi dan juga finance. Kemudian Mbak Muli yang tadi presentasi juga bagian MA dan juga nanti akan turun menjadi trainer. Nah ini sudah ada juga akan ada trainer. Ini trainernya sudah hadir juga. Tadi juga ada ya beberapa, yang ada Mas Anton, Mas Puput, Bu Fajri, dan juga Kak Berli. Ini 4 orang yang nanti akan membantu akan ikut turun ke lapangan bertemu dengan ibu bapak rekan-rekan semua. Di bagian support tim ada Mas Bagin, kemudian untuk provincial koordinator tadi sudah saya perkenalkan juga, di Sumatera Barat ada Mas Umar, di Riau ada Mas Rahmat, di Kepulauan Riau ada Bu Lusan, di Jawa Barat ada Mas Cahyo, dan di Kalimantan Selatan ada Mas Ahmadi. Ini tim dari Tulodo. Nah untuk tim UNICEF, selain Bu Sartini ya, Bu Sartini dari di nasional ya, ada Pak Ruhul juga. Di masing-masing area juga sudah ada PIC-nya. Nah ini pasti Bapak Ibu yang di area yang ada UNICEF pasti sudah sering sekali berkoordinasi dengan teman-teman ini. Di Aceh ada Bu Dita, kemudian untuk UNICEF lagi di Sulawesi Selatan ada Pak Batwi ya. Pak Batwi itu juga informasi terakhir juga akan untuk Maluku juga ya Pak Batwi ya, dengan Bu Elda. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur ada Pak Armu dengan Mas Christian juga. Kemudian NTT dan NTB ada Mas Alfian, kemudian Papua ada Pak Husni, kemudian Papua Barat ada Pak Firmansyah. Kurang lebih itu untuk timnya. Jadi ini sekalian sedikit memperkenalkan siapa nanti akan turun, dan ada namanya juga ya untuk Provincial Coordinator dan FO UNICEF ada di surat yang dikirimkan ke rekan-rekan. Mungkin nanti suratnya ada sedikit revisi nih Bu Bi, karena kemarin ternyata setelah saya lihat lagi ternyata masih yang siang nih untuk pendidikan cepatnya. Jadi nanti akan kita ganti yang pendidikan cepatnya pagi ya, yang hari ketiga ya. Mohon maaf tadi ada perubahan jadwal untuk hari ketiga, tapi nanti akan kita kirimkan kembali untuk rekan-rekan di provinsi. Seperti itu. Mungkin itu saja. Masih ada pertanyaan dari Ibu Bapak? Silakan. Mumpung bertemu dan untuk persiapan, mungkin saya perlihatkan kembali jadwalnya. Barangkali selama 1 jam terakhir sudah ada diskusi terkait dengan Dinkes masing-masing untuk jadwal. Apakah ada tanggapan untuk jadwal ini? Ada tambahan? Ya, silakan. Sudah dibuka mic-nya nih. Mas Heri, berarti ini Papua Barat hadir nggak Mas sekarang Mas? Papua Barat, apakah hadir ini? Ada perwakilan dari Papua Barat? Sepertinya belum, Bubi. Nanti kita bisa. Iya, Ibu. Iya. Kopi itu Jawa Tengah. Mau maju ya, Bu? Aceh. Oh, kopi, Bu. Saya malah terima kasih nih, Bu. Bu Romdona. Oh, aduh, terima kasih nih, Bu. Saya enggak. Tadi itu mau saya kopi itu. On confirmation tadi saya. Dalam proses konfirmasi. Oke, ada. Terima kasih, Bu. Dalam proses konfirmasi. Oke. Ada lagi, mungkin saya perlihatkan jadwal biar ini makin deg-degan. Siapa yang selanjutnya nih? Nanti akan kita datangi ya, Bu Bi ya. Silakan. Untuk rekan-rekan Kemenkes juga sudah ada yang nanti akan turun ya, Bu Bi ya, untuk tim trainernya ya. Ini Sulawesi Selatan Pak Burhan kan sudah deal ya, atau betul ya? tunggu konfirmasi dari Pak Badwi? Maksudnya biar bisa dibungkus gitu. Oke, Pak Badwi, apakah? Nah, Pak Badwi ada nih, boleh dibuka mic-nya Pak Badwi. Pak Badwi, halo? Mungkin sedang Pak Badwi, halo Pak Badwi. Mungkin, ya ini dia. Silakan Bapak. Sepertinya hilang koneksi. Tidak apa-apa, nanti bisa kita tanyakan, Bubi, untuk di. Ya, Aceh. Siap. Aceh, apakah ada perwakilan? Mau maju atau enggak? Iya, Aceh. Mungkin ada yang mau duluan. Aceh, Bucut Evri atau Pak Dr. Tecik, ada mungkin? Sepertinya belum juga, Bubi.
Oke. Oke, baik Mas Heri. Oke. Oke, ada lagi tanggapan Bapak Ibu untuk jadwal? Atau untuk terkait umum yang masih ingin didiskusikan terkait persiapan minggu depan dan seterusnya, bukan hanya minggu depan. Apakah masih ada? Sudah jelas semua ya. Baik, sebelum kita tutup, Mbak Yuni boleh di-share untuk WA group link masing-masing provinsi. Tadi sudah disiapkan ya Mbak Yuni ya, untuk yang di s.id. Boleh di copy paste untuk rekan-rekan. Ini sudah disiapkan waktu itu dengan Bu Binuri juga ya. Bu Binuri sudah ada di grup itu. Oh iya, Heri, silakan. Sebentar. Oh ya. Modulnya kapan dikirimkan? Mau digandain dulu kan? Oh iya, betul. Iya, hari ini Bapak untuk Sumatera Barat. Siap. Terima kasih Pak Abrizal sudah mengingatkan, dan Mas Umar dan Bu Elvia ya di sana ya. Ya. Berarti nanti kita koordinasi dengan Pak Umar. Betul, karena nanti yang akan mengadakan kalau dari kemarin akan dibantu oleh rekan-rekan di provinsi Pak, di Tulodo dan atau FO UNICEF. Oke. Ya, makasih Pak Heri. Baik. Mas Heri, Mbak Dwi, Makassar. Oh iya Pak Badwi, silakan. Tadi sempat terputus. Silakan Pak Badwi. Mas Heri, non sewu. Nanti yang berarti kalau yang FO itu digandakan di FO ya, atau kita dapatnya sudah paket modul? Oh iya, kemarin terakhir diskusi ya. Nanti Bu Sartini bisa menambahkan untuk diskusi untuk pencetakan modul diserahkan ke tim ARE ya Bapak. Jadi sepenangkapan saya adalah nanti FO UNICEF dan Tulodo ya, Bu Sartini ya. Mungkin boleh ditambahkan Bu Sartini? Iya, terima kasih Mas Heri. Terima kasih Kakak Batwi untuk pertanyaannya. Untuk modul itu jadi ada 2 dari sisi pembiayaan itu dari Jakarta. Tergantung nanti kalau kita selesai proses melalui kementerian, kita lihat kementerian, atau kalau tidak langsung dari kantor UNICEF, jadi reimburse. Nah, kenapa kita minta tolong teman-teman di tingkat provinsi, baik Filofis UNICEF maupun Dinas Kesehatan maupun Provincial Koordinator Tulodo untuk bantu carikan atau koordinasikan pencetakannya di daerah, sebenarnya untuk kepraktisan sih, karena cukup banyak bahannya gitu. Jadi kalau misalnya bisa bantu usulkan, apakah ada lokasi yang bisa print, apakah misalnya Sumatera Barat nih minggu depan, Kepri minggu depan gitu. Kalau bisa print di provinsi untuk digunakan saat capacity building itu akan sangat membantu daripada dikirim, karena sangat berat ini kalau kita print untuk 15 orang. Itu Kak Batui untuk alasan praktis aja sih, pragmatis aja. Siap, makasih banyak Kakak Sartini dan Mas Heri. Terima kasih banyak ya Kak Batui, teman-teman semua. Ini nggak bisa berjalan tanpa bantuan semua nih. Ya Kak Batui? Siap, tadi saya pikiran kalau misalnya memang budgetnya ada di Pilopis, nah berarti kan saya harus revisi lagi kembali itu yang namanya. Tapi kalau misalnya memang budgetnya ada di Jakarta ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang budgetnya lari ke Pilopis, mohon dikabari supaya kami dalam proses finalisasi budget enggak. Oh iya, baik. Terima kasih. Terima kasih Kakak ya, makasih. Baik, terima kasih Bu Sartini dan Pak Bawi. Masih ada pertanyaan lagi, Ibu Bapak rekan-rekan? Kita tepat waktu sekali ini jam 3. Sembari menunggu pertanyaan, di link di kolom chat Zoom sudah dikirimkan oleh Mbak Yuni. Terima kasih banyak untuk link untuk WA group masing-masing provinsi ya. Jadi silakan bisa langsung diklik join group untuk masing-masing WhatsApp tersebut. Nanti Bubi sudah di situ juga, jadi segala pertanyaan nanti juga bisa disampaikan gitu. Jadi ada rekan-rekan juga, ada rekan-rekan Tulodo, ada rekan-rekan Komunitas juga. Seperti itu. Di situ sudah ada untuk masing-masing provinsi dari Aceh hingga Papua. Ada 14 provinsi. Jadi silakan langsung klik. Oke. Baik, apakah masih ada mungkin kesempatan terakhir? Ada yang ditanyakan untuk minggu depan, minggu selanjutnya, terutama untuk peningkatan kapasitas?
Sepertinya sudah semua ya. Ya. Mungkin kata penutup nih, mungkin dari Kemenkes dulu, Bubi. Ada yang ingin disampaikan? Atau yang mewakili, atau teman-teman Kemenkes? Bu Andi, Bu Marlina, atau yang mewakili, silakan. Saya cek dulu, Mas. Bu Andi. Monitor, Bu Andi. Oke, Bu Marlina, Bu Ati. Baik, saya mewakilin mohon izin Bu Andi, Bu Marlina, Bu Ati, dan rekan-rekan Direktorat Promkes. Bentar ya. Ya. Kami ucapkan terima kasih ya kepada rekan-rekan Dinas Kesehatan Provinsi, terutama 6 provinsi yang baru ya, karena ICD-nya baru namun sungguh sangat sigap bekerja sama dengan rekan-rekan UNICEF, Tulodo, dan juga Kementerian Kesehatan gitu. Harapannya karena ini adalah pendekatan baru, maka saya secara pribadi berharap bahwa pendekatan ini bisa diadopsi untuk kedepannya baik di imunisasi maupun topik lainnya gitu ya. Jadi bukan hanya sebatas satu kegiatan selesai kemudian tidak ada tindak lanjutan dan keberlangsungannya, namun diharapkan lebih kepada keberlangsungan program dan juga yang paling utama gitu ya kekeluargaannya. Karena di sini saya jadi kenal dekat dengan Kak Desi, kemudian Mbak Sartini, Mas Heri, Pak Hafrizal, Mas Umar, atau sebentar, Bu Lusan gitu ya, ataupun mungkin Pak Badui yang kemarin sempat komunikasi gitu. Ini yang lebih penting dari semua hal yang kita kerjakan, karena dari kedekatan kekeluargaan kita di sinilah maka kita bisa nyaman untuk berkontribusi untuk negara kita Indonesia gitu ya. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan provinsi di 8 provinsi yang sudah dari sejak 2019 mengikuti HCD bersama sumber utama ya dari Nukleus, kemudian di tahun 2020 mengalami pasang surut oleh karena pandemi COVID yang berubah metodenya dari offline, kemudian harus melakukan workshop di 2020 secara daring, kemudian sungguh di percepatannya terlihat sekali di tahun 2021 kita melakukan review modul, kemudian uji coba modul, uji coba pelatihan, yang saya lihat rekan-rekan Dinkes Provinsi ini sungguh sangat konsisten dan komitmen ya Mas Heri. Saya tidak tahu apakah bagaimana mengapresiasinya bisa mengikuti uji coba pelatihan kemarin 5 hari secara daring. Luar biasa inputnya, dan saya sangat ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memilih jadwal dan memilih kabupaten kota. Kita sama-sama berdoa semoga kegiatan kita mendapat kebaikan dan juga bermanfaat gitu ya, karena ini yang dapat kita berikan nantinya sebagai bekal kita nanti kembali pulang. Begitu Mas Heri dan Mbak Sartini, silakan kalau ada tambahan. Baik, wah terima kasih Bu Bi untuk ini ya, untuk pesan dan kesan untuk nanti di 14 provinsi ya, juga flashback dari 2019-2020, perjalanannya nggak panjang ya Bu Bi dari 2019 ya. Oke, Bu Sartini mungkin ada kata penutup dari UNICEF Ibu, silakan. Aduh, aku terharu banget nih dengar Mbak Binuri tadi. Sungguh-sungguh mantap dan menginspirasi ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. 2 tahun terakhir ini kan memang capek sekali, tapi yang kita lakukan inisiatif ini yang kita akan mulai dan akan berlanjut sampai beberapa bulan ke depan, bahkan tahun ke depan, itu semuanya tujuannya kan untuk anak-anak kita ya gitu. Jadi yang terpenting mungkin kuncinya sudah disampaikan oleh Mas Heri, Mbak Binuri, dan selalu diulang-ulang juga oleh Bu Andi, Bu Marlina. Kita sama-sama di sini gitu ya, nggak ada benar, nggak ada salah. Kalau ada misalnya masukan, keluh kesah, atau pertanyaan, jangan ragu-ragu disampaikan. Nanti kita coba pecahkan sama-sama. Lalu semangat kita sama-sama belajar. Saya kepingin belajar banyak dari Bapak Ibu juga nanti saat kita bertemu di lapangan ya. Lalu kita jaga komunikasi kita. Sangat-sangat apresiasi Bapak Ibu. Kita ada banyak rekan-rekan yang mungkin nggak bisa terlibat
secara rutin didiskusi, termasuk mitra-mitra kita, termasuk rekan-rekan di Jakarta, mereka semua terkagum-kagum dengan semangat yang ditunjukkan Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Kembali ke Mas Heri. Oh, terima kasih banyak Bu Sartini untuk juga menyampaikan untuk motivasi juga untuk nanti bagaimana kita berdinamika ya di provinsi dan kabupaten. Baik, sepertinya sudah semua. Hari ini sudah tepat jam 3, kita sudah selesai. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak sudah setia dari pagi hingga siang ini, dari pagi hingga sore ini. Sebelum kita tutup, boleh nih dibuka kameranya lagi, kita foto lagi untuk dokumentasi kegiatan hari ini. Mungkin saya minta bantuan juga Mbak Kanya ya, dan Mbak Yuni mungkin boleh backup juga untuk kita foto bersama lagi. Mbak Kanya, boleh di... Iya, udah pada dibuka kameranya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Bisa dibuka dulu. Oke, saya mulai ya dalam hitungan ketiga. Izin ya di ruang Pak Bambang, jadi fotonya bisa... Oh, ada Pak Bambang. Oke. Oke, senyum ya teman-teman ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, kita ke halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah semua Mas Heri. Oke. Terima kasih banyak Mbak Kanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak rekan-rekan semua. Kita sampai jumpa lagi nanti ya di tiap provinsi. Nanti pasti ada teman-teman Tulodo, teman-teman Kemenkes dan BISEF. Selamat mempersiapkan untuk pelatihan peningkatan kapasitas ini. Nanti sudah ada grupnya di masing-masing provinsi, juga ada grup besar, ada grup uji coba training, ada grup HCD, ada banyak grup. Semoga tidak banyak ini ya, overwhelming ya, banyak sekali grup. Tapi ini sudah mulai mengarah ke tiap provinsi, nanti kemudian bagaimana kita bisa berdinamika. Oke, terima kasih banyak, selamat bertugas, selamat meneruskan aktivitas, dan jaga kesehatan selalu ya, Bapak ya. Sampai jumpa, terima kasih banyak rekan-rekan. Selamat untuk Sumbar, siap-siap. Oke, sampai ketemu. Pertama, oke, keren dan luar biasa. Jaga kesehatan semua, sampai jumpa. Iya. Mas Heri, makasih, mantap banget. Tunggu, makasih teman-teman Tulodo, teman-teman. Konstan itunya nih. Nanti jam 4 lagi ya Mas Heri ya. Oh iya, kita diskusi selanjutnya, betul. Undur diri.